Bab 681. Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam mendengarkan narasi Yi Ruo. Tampaknya di dunia ini, pernah terjadi perang dahsyat. Perang besar antara para dewa abadi telah melanda dunia besar di masa lalu, menyebabkan dunia ini runtuh dan hancur berantakan. Pada akhirnya, semuanya tidak berjalan dengan baik, dan mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia ini dan menuju ke dunia lain. Ini bukanlah hasil yang baik. Sejarah dunia ini juga membuat Chen Heng memikirkan para dewa di dunia para dewa. Semuanya menunjukkan betapa para dewa menghargai dunia para dewa, baik itu sejarah maupun catatan lainnya. Sebagian besar dewa sejati bahkan tidak menggunakan tubuh asli mereka untuk memasuki dunia para dewa. Mereka berada dalam wujud avatar bahkan ketika berjalan di dunia para dewa. Pada saat yang sama, kekuatan penekan dunia para dewa jauh lebih kuat daripada dunia-dunia besar lainnya. Kekuatan para dewa akan ditekan secara paksa jika mereka berjalan di dunia para dewa menggunakan tubuh asli mereka. Setelah dipikir-pikir, situasi ini terjadi karena kekuatan mereka terlalu besar setelah mencapai level dewa. Pasti ada banyak batasan karena setiap gerakan akan berdampak besar pada dunia. Jika tidak, jika perang antar dewa berlanjut, dunia para dewa mungkin akan mengulangi kesalahan dunia ini dan langsung hancur. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Heng saat ia terus mengobrol dengan Yi Ruo. Chen Heng juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tingkat dewa abadi, meredakan beberapa keraguan di hatinya. Sebelumnya, ia selalu khawatir bahwa masih ada tokoh-tokoh tingkat dewa abadi di dunia yang mulia Ming. Tentu akan menjadi masalah besar jika itu terjadi. Namun, saat ini, bahkan jika Chen Heng dan Philip bersama-sama menyerang menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka mungkin tidak akan mampu berbuat apapun terhadap sosok dewa abadi sejati. Untungnya, hal-hal tidak akan berjalan seperti itu. Dunia dengan kekuatan yang tidak mencukupi tidak akan mampu menanggung keberadaan dewa abadi. Menurut penjelasan Yi Ruo, tidak ada lagi dewa abadi sejati di dunia itu. Bahkan jika ada beberapa sisa yang tertinggal, itu hanyalah sinar cahaya terakhir. Mereka tidak berarti apa-apa. Hal ini membuat Chen Heng merasa sedikit tenang, lalu ia berdiri lagi dan berkeliling bersama Yi Ruo setelah beberapa saat. Dunia lonceng abadi mirip dengan dunia sekte abadi. Mereka adalah prototipe dunia tersebut. Luasnya dunia ini sangat besar, jauh melebihi beberapa dunia kecil dalam hal ruang. Namun, dunia ini juga sangat sederhana dan kasar. Setiap wilayah hanyalah bagian dari kehampaan tanpa pemandangan nyata. Chen Heng melirik dan hanya bisa melihat rantai ketertiban ilahi terbang di sekitarnya. Prinsip-prinsip Dao saling berbenturan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan dan menciptakan percikan api yang sangat cemerlang dan terang. Chen Heng mengamati dalam diam sambil mulai memahami. Dibandingkan dengan prinsip Dao Sekte Abadi, hukum Dao Agung di dalam lonceng abadi sama sekali tidak kalah. Sebaliknya, hukum-hukum tersebut bahkan dapat melampaui beberapa aspek. Bidang keahlian keduanya tidak sama. Seperti setiap orang memiliki kekuatan masing-masing, senjata langit surgawi yang berbeda juga memiliki bidang keahlian yang berbeda. Misalnya, serangan adalah bidang keahlian pedang pembelah langit. Hal yang sama berlaku untuk lonceng abadi dan sekte abadi. Masing-masing memiliki bidang keahliannya sendiri. Akan sangat bermanfaat bagi Chen Heng untuk mempelajari perbedaan di antara keduanya. Ini juga merupakan kesempatan langka sampai batas tertentu. Lagi pula, di level Chen Heng, tidak banyak eksistensi di dunia ini yang layak untuk dia amati dan pahami, dan lonceng abadi adalah salah satunya. Jadi, bisa bertemu dengan lonceng abadi saja sudah merupakan keberuntungan besar. Terlebih lagi, dia saat ini berada di dalam lonceng dan dapat melihat prinsip Dao lonceng abadi yang tidak tersembunyi. Selama beberapa ratus tahun berikutnya, Chen Heng duduk di dunia lonceng abadi, mengamati dan memahami hukum Dao Agung. Selain memahami hukum-hukum tersebut, ia juga berinteraksi dengan Yi Ruo di waktu luangnya, membahas kekurangan dalam kultivasi mereka. Baik Chen Heng maupun Yi Ruo telah memperoleh banyak hal setelah ratusan tahun. Kehidupan seperti ini akan berlanjut untuk beberapa waktu jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Namun, seiring meningkatnya tingkat kultivasi Chen Heng dan mencapai titik kritis, perasaan di tubuhnya menjadi lebih jelas. Sebuah tanda bersinar terang di tubuhnya dan secara otomatis mengembun, lalu samar-samar berubah menjadi wujud sekte abadi. Bayangan virtual sekte abadi muncul di dalam tubuhnya. Bayangan itu sangat luas dan perkasa, menekan segala sesuatu di sekitarnya. Sajak Dao yang mengejutkan itu beredar, menyebabkan ruang di dalam lonceng abadi menjadi tidak stabil. Prinsip Dao bergoyang, dan rune bergetar, menyebar ke segala arah. Tubuh Chen Heng membeku. Sebuah tanda baru muncul di antara alisnya.
Adegan demi adegan terlintas di benaknya. Aliran sajak dao beredar di daerah terpencil, dan sesuatu di dalamnya sedang menunggunya. Aura itu juga membuat Chen Hang merasa sangat familiar. Sekte abadi. Gumam Chen Hang pada dirinya sendiri saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Selamat, Ketua Sekte. Suara Yi Urwo terdengar dari samping, dan dia tersenyum cerah padanya, dari lubuk hatinya. Sepertinya sudah waktunya, katanya lembut, basis kultivasimu telah mencapai ambang batas itu. Itu sudah cukup bagi Sekte Abadi untuk memanggilmu. Kurasa pemimpin Sekte saat ini tidak lagi ragu tentang lokasi Sekte Abadi. Chen Hang mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Selama percakapan, tanda di antara alisnya dengan cepat menghilang dan menyatu kembali dengan tubuhnya. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Urwo, bersiap untuk pergi. Yi Urwo tetap tersenyum dan tidak berniat untuk menghentikannya. Chen Hang mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Urwo sebelum memulai perjalanan baru. Selama beberapa ratus tahun berikutnya, ia mencari di dunia ini sesuai dengan pencerahan yang diberikan oleh Sekte Abadi. Akhirnya, setelah mencari selama ratusan tahun, ia menemukan daerah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini adalah tempat biasa, terletak di tepi dunia kultivasi. Lingkungannya rata-rata, tidak terlalu buruk maupun terlalu istimewa. Namun sayangnya, banyak daerah seperti itu di seluruh wilayah yang dikuasai Sekte Hao Hua bersifat biasa dan biasa-biasa saja. Kultivator terkuat di daerah itu adalah seorang kultivator setengah dewa yang telah bertahan hidup bertahun-tahun yang lalu. Kekuatannya bagus, tetapi dia sekarang sudah tua dan mungkin akan segera meninggal. Chen Hang berjalan ke tempat ini sendirian lalu mengangkat kepalanya. Area yang awalnya biasa saja ini mulai berubah total dengan kedatangannya. Aura yang menakjubkan menyebar dari tubuhnya, dan sajak daunnya beredar di sekitarnya. Setelah menyatu dengan lingkungan sekitar, ia diam-diam mengubah kondisi, secara bertahap membuat wilayah ini lebih cocok untuk para kultivator. Di tengah udara, bayangan virtual sebuah gerbang perlahan muncul di hadapan Chen Hang. Aliran cahaya abadi muncul dari dalamnya. Cahaya abadi itu gemerlap, indah, dan menarik perhatian. Terlebih lagi, cahaya itu mengandung prinsip Dao yang menakjubkan. Jika seorang kultivator biasa memurnikannya, itu sudah cukup untuk memperkuat fondasi prinsip Dao mereka sendiri, memungkinkan bakat alami mereka untuk berubah dan melakukan keajaiban. Ini adalah cahaya abadi dari luar angkasa. Pemandangan di tempat ini menarik para kultivator dari seluruh penjuru. Mereka menjadi bersemangat saat melihat gerbang di udara, memahami apa yang telah terjadi di sini. Sekte abadi muncul paling sering di dunia ini dibandingkan dengan senjata ilahi lainnya. Sekte ini telah muncul dalam bentuk bayangan virtual berkali-kali dan memproyeksikan dirinya di setiap sudut dunia ini. Menurut legenda kuno, seseorang dapat memperoleh kekayaan luar biasa dan menjadi yang mulia surgawi tertinggi jika ia dapat memasuki Sekte Abadi. Dan cahaya abadi yang terpancar dari Sekte Abadi adalah kekayaan yang terkandung di dunia. Bahkan yang mulia surgawi pun akan iri padanya. Proyeksi Sekte Abadi muncul lagi kali ini, membuat semua orang merasa bersemangat. Namun, mereka segera menyadari bahwa proyeksi Sekte Abadi kali ini agak berbeda. Seorang pemuda berdiri di depan proyeksi Sekte Abadi. Dia tampak sangat muda dan tampan, seperti dewa abadi, dan aura Dao pun terpancar. Bahkan kultivator di tahap transformasi awal pun terpesona dan tak kuasa untuk berbaur dengannya. Matanya dipenuhi berbagai gejolak saat ia menatap langit seolah-olah ia juga sedang menunggu sesuatu. Orang-orang di sekitarnya langsung berhenti ketika melihat pemuda itu, seolah-olah mereka tidak berani membayangkan apa yang mereka lihat. Pemimpin Sekte Hao Hua. Satu kultivator demi satu datang ke tempat ini. Mereka tak kuasa menahan rasa tak percaya saat melihat pemuda itu muncul. Apakah proyeksi Sekte Abadi menarik perhatian pemimpin Sekte Hao Hua? Seharusnya tidak demikian berdasarkan akal sehat. Lagi pula, meskipun proyeksi Sekte Abadi itu langka, cahaya abadi ekstraterestrial bukanlah apa-apa bagi dewa abadi tingkat ini. Seharusnya tidak perlu melakukan perjalanan khusus. Atau mungkinkah proyeksi Sekte Abadi kali ini berbeda dari sebelumnya? Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi mereka segera memahaminya. Mereka melihat Chen Hang mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan pada suatu saat. Kemudian, di bawah tatapan terkejut dan tak percaya dari orang-orang di sekitarnya, dia meraih dan mencabut Sekte Abadi itu. Bukankah itu proyeksi? Baru sekarang semua orang menyadari sesuatu. Ternyata Sekte Abadi yang muncul kali ini bukanlah proyeksi, melainkan wujud aslinya. Jika demikian, maka para kultivator di sekitarnya melihat ke depan dan melihat sebuah gerbang tergantung di atas kepala pemimpin Sekte Hao Hua.
Rima Dao muncul dan tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Image. Apakah Sekte Abadi mengakui dan ditaklukkan oleh pemimpin Sekte Hao Hua? Pikiran ini terlintas di benak orang-orang di sekitarnya. Namun, sosok Chen Hang dengan cepat menghilang, bersama dengan Sekte Abadi. Hanya para kultivator di sekitarnya dan cahaya abadi dari luar angkasa yang tersisa. Kabar bahwa pemimpin Sekte Hao Hua telah memperoleh informasi tentang kemunculan Sekte Abadi segera menyebar dan dengan cepat mendunia. Semua orang terkejut mendengarnya. Nilai sebuah senjata surgawi langit sangatlah besar. Di masa lalu, di tangan Yang Mulia Ming, kekuatan pedang pembelah langit begitu menakutkan sehingga cukup bagi Yang Mulia Ming untuk melepaskan kekuatan dahsyat seorang dewa abadi. Pedang pembelah langit itu begitu dahsyat sehingga Sekte Abadi tidak akan ketinggalan. Namun sekarang, Sekte Abadi telah dikuasai oleh pemimpin Sekte Hao Hua. Sampai batas tertentu, hal ini jelas menekan Master Aliansi Bintang. Mereka tidak tahu bahwa pedang pembelah langit juga telah jatuh ke tangan Chen Hang saat itu. Setelah Yang Mulia Ming meninggal, Chen Hang tidak menyebarkan berita tentang pedang pembelah langit. Dunia belum pernah melihat Chen Hang mengeluarkan pedang pembelah langit, sehingga mereka keliru mengira bahwa pedang itu belum ditemukan dan menghilang bersamaan dengan kematian Yang Mulia Ming. Namun kini, Sekte Abadi benar-benar telah jatuh ke tangan Chen Hang. Setelah menerima kabar ini, Sekte Hao Hua sangat bersemangat. Banyak anggota radikal bahkan mengusulkan untuk mengakhiri perjanjian dan menyerang Aliansi Bintang. Di masa lalu, pemimpin Sekte Hao Hua dan pemimpin Aliansi Bintang selalu dianggap berada pada level yang sama. Namun sekarang, dengan Sekte Abadi di tangan pemimpin Sekte Hao Hua, kekuatan mereka telah melampaui pemimpin Aliansi Bintang. Keseimbangan semula kini telah hancur. Untuk sesaat, dunia yang semula damai tampak kembali dilanda konflik, dan gelombang kekacauan sedang mengancam. Namun, yang mengecewakan semua orang, setelah mendapatkan Sekte Abadi, pemimpin Sekte Hao Hua tidak kembali ke Sekte Hao Hua, dan juga tidak secara eksplisit menyatakan apakah ia ingin memulai perang dengan Aliansi Bintang. Hal ini membuat banyak orang merasa kecewa, tetapi tidak ada pilihan lain. 300 tahun lagi berlalu. Sekte Hao Hua akhirnya bergerak. Orang-orang bersemangat, mengira perang terakhir dengan Aliansi Bintang masih akan datang. Namun, yang mengejutkan mereka adalah setelah pemimpin Sekte Hao Hua kembali ke Sekte Hao Hua, yang ingin dia serang bukanlah Aliansi Bintang, melainkan kekuatan lain. Itu adalah dunia luas lainnya, kampung halaman Yang Mulia Ming. Sejujurnya, setelah mendapatkan koordinat dunia Yang Mulia Ming, Chen Hang mengirim orang untuk mencari informasi dan memahami segala sesuatu di dunia itu. Setelah 2000 tahun penuh, Chen Hang akhirnya mengambil keputusan dan memulai perang besar setelah mendapatkan Sekte Abadi. Dengan demikian, perang besar baru pun mulai meletus. Sekte Hao Hua membawa kekuatan yang telah terkumpul selama ribuan tahun dan langsung menyerbu dunia itu. Dalam proses ini, Sekte Abadi memainkan peran yang sangat besar. Senjata surgawi ini memiliki kekuatan ruang untuk menemukan dunia dengan sangat mudah. Secara teori, dengan senjata surgawi ini, Sekte Abadi, banyak dunia di sekitarnya terbuka bagi Chen Hang, dan dia bisa masuk langsung dari sana. Sekte Abadi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dalam aspek ini daripada pedang pembelah langit. Melalui Sekte Abadi, para kultivator dari Sekte Hao Hua memulai perang besar. Ketika perang besar pertama kali pecah, perang itu tidak menarik banyak perhatian dari dunia tersebut. Itu karena ukuran dunia tersebut jauh lebih besar daripada dunia ini, dan ada banyak kekuatan tersembunyi di dalamnya. Selama Yang Mulia Surgawi tertinggi belum muncul, itu tidak berarti apa-apa bagi dunia ini. Di mata kekuatan-kekuatan teratas di dunia itu, Sekte Hao Hua yang baru muncul bukanlah apa-apa. Itu hanyalah kekuatan tersembunyi. Meskipun agak kuat, selama tidak ada eksistensi tingkat dewa tertinggi, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Terdapat eksistensi tingkat Yang Mulia Surgawi tertinggi di antara kekuatan-kekuatan teratas di dunia ini. Dan total ada 3 Yang Mulia Surgawi tertinggi di dunia ini. Ketiga Yang Mulia Surgawi tertinggi mewakili 3 kekuatan puncak yang sangat kuat. Ribuan tahun yang lalu, ada 2 dewa langit tertinggi lainnya, yaitu Dewa Ming dan seorang kultivator dari luar daerah. Namun, setelah Yang Mulia Ming dan kultivator asing itu meninggal, kekuatan yang mereka miliki melemah dengan cepat, sehingga mereka dengan cepat jatuh dari puncak kekuatan. Meskipun kekuatannya masih tidak kecil, itu tidak dapat lagi dibandingkan dengan apa yang pernah mereka miliki sebelumnya. Gejolak dan perubahan di dunia ini terlalu sering terjadi, sehingga meskipun ada Yang Mulia Surgawi, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tanah suci tertinggi itu. Namun tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah.
Karena jumlah ahli yang muncul dari Sekte Hao Hua mungkin tidak terlalu banyak. Pada awalnya, untuk menghindari kecurigaan tanah suci di dunia ini, Sekte Hao Hua hanya mengirim satu yang mulia surgawi untuk memimpin sekelompok bawahannya menjelajahi dunia ini dan menduduki wilayah kecil. Mereka mendirikan sebuah sekte di sini, yang juga dikenal sebagai Sekte Hao Hua. Dalam ratusan tahun berikutnya, sekte kecil ini menyebar dan secara bertahap memusnahkan sekte-sekte kecil lainnya di sekitarnya, menjadi penguasa wilayah ini. Pada titik ini, betapapun hati-hatinya Sekte Hao Hua, mereka tetap menarik perhatian sekte-sekte lain, sehingga musuh menjadi semakin kuat. Awalnya, kekuatan-kekuatan yang lebih besar tidak peduli dengan Sekte Hao Hua. Mereka menganggapnya hanya sebagai kekuatan dengan satu pemuja surgawi saja. Meskipun tidak lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, semakin mereka sampai di akhir, semakin mereka merasa ada yang salah. Itu karena jumlah yang mulia surgawi yang muncul dari Sekte Hao Hua semakin meningkat. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Jumlahnya hanya bertambah satu per satu. Tetapi seiring waktu, hal itu menjadi semakin tidak masuk akal. Jumlah yang mulia surgawi juga meningkat pada saat yang bersamaan. Pada awalnya, Anda masih bisa menjelaskannya dengan memanggil adik dan kakak laki-laki Anda. Tetapi pada akhirnya, apa yang sebenarnya terjadi? Sekte-sekte di sekitarnya terkejut dan ragu. Kemudian, mereka dihancurkan oleh Sekte Hao Hua. Pada titik ini, Sekte Hao Hua akhirnya menarik perhatian kekuatan-kekuatan teratas dunia. Tanah Suci memperhatikan perluasan Sekte Hao Hua, sehingga mereka mulai menindasnya, bersiap untuk menghancurkan sekte yang tidak mengetahui aturan-aturan tersebut. Kemudian, Tanah Suci hancur. Sekte Hao Hua tidak lagi menyembunyikan pertempuran. 5 Dewa Langit tingkat 8 dan lebih dari 10 Dewa Langit tingkat 7 menyerang secara bersamaan, membuat Tanah Suci terguncang. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, bahkan ahli terkuat dari Tanah Suci itu, salah satu dari 3 yang mulia surgawi tertinggi, merasa gentar dan tidak punya pilihan selain menyerang. Namun, pada saat ini, pemimpin Sekte Hao Hua juga menyerang secara bersamaan. Gemuruh. Di dalam kehampaan, dua sosok yang sangat kuat saling berjalin dan bertabrakan satu sama lain. Melalui indera spiritual mereka yang kuat, mereka dapat melihat bahwa salah satu sosok tersebut ditekan erat oleh sosok lainnya. Tampaknya mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Mereka tidak mampu melakukan apapun. Bang! Pada akhirnya, hanya dalam kurang dari 10 gerakan, yang mulia surgawi tertinggi itu langsung diledakkan oleh Chen Hang. Tubuhnya berubah menjadi daging dan darah yang beterbangan, mewarnai langit menjadi merah. Pemandangan ini membuat orang-orang gemetar ketakutan dan ngeri. Orang-orang dari Sekte Hao Hua merasa bahwa itu sangat wajar. Lagi pula, ini adalah pemimpin Sekte Hao Hua yang dikenal sebagai reinkarnasi Dewa Abadi dan juga memiliki Sekte Abadi. Meskipun keduanya adalah yang mulia surgawi tertinggi, kekuatan tempur kedua belah pihak berbeda. Orang biasa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Hao Hua. Bahkan Sekte Abadi pun tidak disempurnakan dan langsung dihancurkan. Setelah menghancurkan dewa tertinggi dan menghadapinya, Chen Heng kembali ke Sekte Abadi dan tidak tinggal lama di dunia ini. Pada titik ini, Sekte Hao Hua benar-benar terbongkar. Beberapa tokoh kuat mencari jejak mereka di mana-mana dan akhirnya menemukan identitas mereka. Mereka bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari dunia lain. Pertempuran sengit pun pecah. Dunia ini telah membangkitkan pertempuran mengerikan hanya dalam 100 tahun. Di darat, tak terhitung banyaknya kultivator saling bertarung. Mereka masing-masing memurnikan harta rahasia mereka dan bergegas maju. Di langit yang tinggi, para dewa langit juga saling bertarung. Masing-masing dari mereka bertarung dengan sengit. Dao dan aura para dewa langit begitu menakutkan sehingga orang-orang tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Di titik tertinggi, 3 sosok terbang melintasi langit. 2 dewa tertinggi lainnya di dunia ini bergandengan tangan dan menyerang Chen Heng bersama-sama. Dibandingkan sebelumnya, Chen Heng merasa sedikit tertekan kali ini. Karena pihak lawan telah mempersiapkan diri, mereka berdua tidak hanya bergandengan tangan tetapi juga mengeluarkan beberapa senjata terlarang Dewa Abadi dari pasukan mereka. Para Dewa Abadi pernah memurnikan senjata terlarang Dewa Abadi. Meskipun materialnya bukanlah senjata Dewa Abadi di zaman kuno, senjata itu tetap memiliki tingkat kekuatan yang sama, tetapi jumlah penggunaannya terbatas. Di dunia tempat Dewa Abadi tidak lagi muncul, senjata terlarang Dewa Abadi semacam itu mewakili puncak kekuatan, yang bahkan Dewa Surgawi tertinggi pun tidak dapat menandinginya. Seorang dewa tertinggi biasa mungkin hanya bisa melarikan diri ketika menghadapi senjata terlarang Dewa Abadi. Namun, pemimpin Sekte Hao Hua sungguh mengejutkan.
Ia menghadapi dua dewa langit tertinggi dan beberapa senjata terlarang dewa abadi sendirian, tetapi ia tidak berada dalam posisi yang bully. Ia bahkan tidak menggunakan sekte abadi untuk bertarung dengan kedua orang tersebut. Melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut dan menghela napas dalam hati. Meskipun ketua sekte Hao Hua bukanlah dewa abadi, aku khawatir dia tidak jauh dari itu. Banyak orang menghela napas dalam hati saat pikiran itu terlintas di benak mereka. Kemudian, mereka menoleh ke arah lawan dan menyerbu dengan lebih ganas, terlibat dalam pertempuran yang mematikan. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu. Di udara, pertempuran akhirnya berakhir. Ekspresi Chen Heng tampak muram. Dia mengayunkan pedang kuno di tangannya ke depan. Jejak di tubuhnya menyatu dengan pedang kuno itu, dan dia menebaskan pedang yang cukup dahsyat untuk membuat para dewa terkesima. Di bawah tebasan pedang, segalanya tersapu bersih. Bahkan senjata terlarang dewa yang abadi pun tak mampu menghalangnya dan langsung hancur berkeping-keping. Chen Heng telah mencapai puncak tingkat yang mulia surgawi tertinggi. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa abadi. Artefak terlarang dewa abadi tidak dapat diperoleh orang lain, tetapi tidak demikian halnya baginya. Dia menebas dengan pedangnya, membunuh dua dewa surgawi tertinggi dan mengakhiri pertempuran. Setelah itu, tidak ada lagi riak di dunia ini. Semua perlawanan telah dipadamkan, dan tidak lagi terlihat. Ortodoksi yang gemilang di dunia ini, tanah suci yang tertinggi, telah lenyap, meninggalkan kekuatan yang sangat gemilang dan makmur yang mencekik. Semua kekuatan di dunia ini telah ditumpas, hanya menyisakan sekte Hao Hua. Tentu saja, ini bukanlah akhir. Dunia yang terhubung dengan sekte abadi jauh lebih luas daripada hanya dunia yang ada di depan mereka. Setelah dunia ini dicerna, mereka dapat terus berekspansi dan menguasai dunia-dunia lain. Namun, inilah yang akan terjadi di masa depan. Setelah menguasai dunia ini, Chen Heng tidak pergi. Sebaliknya, dia diam-diam tinggal di dunia ini. 1000 tahun lagi berlalu. Dia mencoba memahami Dao dan hukum unik dunia ini. Kemudian, dia menyempurnakan Dao-nya dan mengubahnya menjadi dewa abadi yang hidup. Setelah 1000 tahun, aura mengerikan mendidih di sekte Hao Hua. Dao yang bergelombang meliputi langit dan bumi. Ia turun berturut-turut seperti hujan lebat. Aura yang luas dan menakutkan itu beredar dan mengguncang segala arah, menyebabkan para kultivator di sekte Hao Hua merasa ketakutan. Mereka pun membawa orang-orang mereka menjauh dari tempat itu dan mengamati dari kejauhan untuk menghindari dampaknya. Pada saat itu, tempat itu telah menjadi lautan hukum. Rantai tatanan ilahi menutupi langit dan membentangkan bumi di atasnya. Ada kilatan petir samar di udara, dan bayangan ilusi dewa abadi muncul satu demi satu. Setiap bayangan memancarkan keagungan dewa abadi, membuat orang merasa ketakutan. Apa itu? Di kejauhan, seorang yang mulia surgawi dari sekte Hao Hua gemetaran. Di bawah bayang-bayang itu, ia merasa seluruh tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut. Di kejauhan, kilat menyambar. Langit tampak sangat cerah. Di tengah sekte Hao Hua, Chen Heng duduk bersila dengan mata terpejam. Guntur bergemuruh ke segala arah dan menghantam tempat ini. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya memejamkan mata dan merasakan ki yang menakutkan di sekitarnya serta ritme Dao yang mendalam. Pada saat itu, dunia seolah berhenti. Segala sesuatu memudar, mengelilingi Chen Heng di depannya. Semuanya mengalir, baik itu matahari, bulan, galaksi, atau apapun. Gerakan dan keheningan, hidup dan mati terus berubah. Berbagai pencerahan mengalir ke dalam pikiran Chen Heng, menyebabkannya memasuki keadaan pencerahan yang unik. Itu sangat istimewa. Gemuruh. Di tengah udara, petir akhirnya turun. Petir itu menyambar tubuhnya, menyebabkan riak terbentuk di sekitarnya. Namun, itu tidak terlalu efektif. Setelah ribuan tahun berlatih, tubuh Chen Heng telah lama menjadi tak terkalahkan dan telah ditempa hingga batas ekstrim. Tidak peduli bagaimana petir menyambarnya, dia tetap tidak terpengaruh. Dia menganggapnya sebagai bentuk penempaan yang unik dan menggunakan petir untuk menempa dirinya sendiri. Ini adalah tindakan yang mengejutkan, dan sangat berbahaya bagi orang lain. Lagi pula, kilat di depannya terlalu menakutkan. Kilat itu telah mencapai tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada milik seorang dewa tertinggi. Sebenarnya ini apa? Di sekitar mereka, orang-orang dapat merasakan apa yang sedang terjadi, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah pemimpin sekte sedang mengalami cobaan? Mungkinkah pemimpin sekte itu akan segera mencapai terobosan dan menjadi dewa abadi yang hidup? Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketika seorang kultivator naik ke tingkat berikutnya, mereka harus menjalani cobaan dan pembaptisan kekuatan penciptaan. Hanya dengan demikian mereka dapat memasuki tingkat berikutnya dan diakui oleh langit dan bumi.
Dan dengan tingkat kultivasi Chen Hang saat ini, pada level berapa tingkat kultivasinya jika ia mengalami cobaan lain? Sekadar memikirkan hal ini saja sudah cukup membuat seseorang merasa ketakutan. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Saat ini, mata mereka menatap lurus ke depan, tidak ingin melewatkan detail apapun. Mereka sangat gembira, berharap dapat melihat Dewa Abadi yang hidup muncul. Namun, dengan cepat, yang mengecewakan mereka, malapetaka petir muncul di udara, tetapi kemudian menghilang lagi. Irama dao yang terpancar dari sekitarnya pun perlahan menghilang. Semuanya kembali tenang tanpa riak sedikit pun. Semuanya tampak kembali normal. Chen Hang perlahan membuka matanya dan keluar dari tingkat pemahaman yang mendalam. Dia memandang dunia di sekitarnya dan menghela napas. Sayang sekali. Dia berdiri dari posisi semula. Penampilannya tampak berubah. Jika seseorang yang mengenal Chen Hang berdiri di sini, mereka akan dapat memperhatikan keadaan Chen Hang saat ini. Di seluruh tubuhnya, muncul pancaran cahaya baru. Cahaya itu sangat terang, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura tingkat tinggi beredar samar-samar, muncul begitu saja. Chen Hang menghela napas. Pada akhirnya, aku masih merasa sedikit kurang. Baru saja, dia mencoba untuk menerobos. Dia ingin mengikuti petunjuk yang diberikan Yurou kepadanya, memadatkan prinsip-prinsip Dao-nya, menyublimasikan segala sesuatu di dalam tubuhnya, dan memadatkan semuanya menjadi prinsip Dao Dewa Abadi. Jalan ini sangat sulit bagi orang lain. Mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bagi Chen Hang, meskipun sama sulitnya, setidaknya dia memiliki jalan yang jelas untuk dipelajari. Masih ada unsur keilahian dalam tubuhnya. Keilahian itu diperoleh dari dunia para dewa. Keberadaannya mirip dengan Dao Dewa Abadi di dunia ini. Ia juga disublimasikan dari Dao. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya itu adalah hal yang sama. Chen Hang memiliki kekuatan ilahi. Itu sama artinya dengan menunjukkan jalan ke depan kepadanya. Dia tidak akan buta seperti yang lain dan hanya bisa menjelajah dengan linglung. Meskipun begitu, Chen Hang tetap gagal. Tapi ini bukanlah masalah lain. Hanya saja akumulasinya tidak mencukupi. Untuk memadatkan Dao Dewa Abadi, seseorang perlu memurnikan dan menyublimasikan Dao-nya sendiri. Setelah itu, barulah Dao tersebut dapat dimurnikan menjadi satu. Hanya dengan cara itulah hal itu dapat dilakukan. Selama proses ini, jika akumulasi kekuatan hukum seseorang tidak mencukupi, maka secara alami mustahil untuk menyelesaikan sublimasi semacam ini. Chen Hang berada dalam kondisi seperti itu saat ini. Sejujurnya, dia telah memahami prinsip-prinsip Dao banyak orang sepanjang perjalanannya. Dia juga pernah memahami secara mendalam kekuatan beberapa senjata langit surgawi dan memahami pesona Dao serta perwujudan hukum-hukum di dalamnya. Akumulasi pengetahuannya sudah sangat dalam dan menakutkan. Namun demikian, itu masih belum cukup. Terlihat jelas betapa tidak normalnya persyaratan akumulasi untuk memadatkan prinsip Dao Dewa Abadi. Tidak mengherankan bahwa sejak zaman kuno, setelah punahnya Dewa Abadi, tidak banyak orang yang berhasil mencapai alam Dewa Abadi. Lupakan. Setelah berpikir sejenak, Chen Hang menghela napas dalam hati. Menurut situasi saat ini, jika mau, dia bisa perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan di dunia ini dan menjadi Dewa Abadi tanpa terlalu banyak kesulitan. Lagi pula, dia memiliki kekuatan ilahi. Dengan ini sebagai patokan, dia telah menunjukkan arah untuk maju menjadi Dewa Abadi, jadi tidak akan ada masalah. Dan dalam kasusnya, selama arahnya tidak salah, dia akan bisa mencapai tujuan akhir cepat atau lambat jika dia terus berjalan dengan tekad yang kuat. Sayangnya, waktu yang tersedia tidak cukup. Jika aku terus menetap di dunia ini, aku akan mampu menyelesaikan kemajuanku, tetapi aku akan kehilangan kesempatan besar di dunia para dewa. Chen Hang berdiri di tempat dan menatap kehampaan di depannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Baginya, perubahan di dunia para dewa tidak bisa diabaikan. Dan jika Chen Hang terus tinggal di dunia ini, siapa yang tahu kapan dia akan mampu menyelesaikan kenaikannya. Akumulasi yang dibutuhkan untuk memadatkan Dao Dewa Abadi terlalu besar. Jika dia mengandalkan kecepatan akumulasinya, maka Chen Hang memperkirakan bahwa dia membutuhkan setidaknya 40.000 hingga 50.000 tahun untuk menyelesaikan kenaikannya. Membutuhkan waktu 40.000 hingga 50.000 tahun untuk naik ke alam Dewa Abadi. Kecepatan ini tidak dianggap lambat. Lagi pula, ini adalah Dewa Abadi dan bukan karakter biasa. Bahkan di antara para Dewa Langit, memiliki basis kultivasi yang mencapai 10.000 tahun bukanlah hal yang jarang. Apalagi Dewa Abadi. Setiap Dewa Abadi adalah orang paling luar biasa di suatu era. Mereka harus menyerap seluruh kekayaan untuk dapat mencapainya. Mereka bukanlah orang biasa.
Jika Chen Heng tidak memiliki kekuatan ilahi dan dibantu oleh senjata surgawi langit, pedang pembelah langit, dan sekte abadi, dia mungkin tidak akan yakin untuk mengatakan bahwa dia akan mampu naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 40.000 hingga 50.000 tahun dengan sukses. Dan 40.000 hingga 50.000 tahun, berapa banyak waktu yang akan diubah menjadi dunia para dewa? Aliran waktu di dunia ini tidak buruk. Ia berubah setiap saat. Pada awalnya, satu hari yang berlalu di dunia para dewa setara dengan 2 tahun yang berlalu di dunia ini. Namun sekarang, aliran waktu di dunia ini telah berubah. Sekarang, satu hari yang berlalu di dunia para dewa setara dengan 10 tahun yang berlalu di dunia ini. Aliran waktu semacam ini sangat besar. Hal ini sangat jarang terjadi di antara sekian banyak pengalaman yang pernah dialami Chen Heng. Namun itu belum cukup. Karena menurut perhitungan waktu di dunia ini, pada saat Chen Heng menjadi dewa abadi, lebih dari 10 tahun telah berlalu di dunia para dewa. Lebih dari 10 tahun tampaknya bukan waktu yang lama. Tetapi ini juga bergantung pada waktu. Perubahan yang akan dibawa oleh dunia para dewa terjadi dalam 10 tahun ini. Setelah periode ini berlalu, Chen Heng akan kembali ke dunia para dewa. Apa yang harus dihadapinya kemungkinan besar adalah sekelompok dewa yang telah kembali ke posisi ilahi mereka dan kembali ke puncak kekuatan mereka. Lingkungannya akan benar-benar berbeda saat itu. Secara khusus, Chen Heng telah menyebarkan tanda simulator di dunia dewa, menggunakan para tokoh kuat di dunia dewa untuk mengumpulkan poin simulasi. Dengan ciri khas bahwa yang kuat akan melahap segalanya, tanda-tanda itu kemungkinan besar telah jatuh ke tangan pasukan para dewa, dan hanya masalah waktu sebelum tanda-tanda itu jatuh ke tangan para dewa. Hal ini akan sangat mempercepat proses pemulihan para dewa, dan waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan kedatangan dunia besar tersebut akan menjadi lebih singkat. Duduk di tempat, Chen Heng merenung lama. Pada akhirnya, dia menghela napas dan memilih untuk menyerah. Di dunia ini, awalnya dia ingin mencoba menyublimasikan dirinya dan memadatkan dao dewa abadi miliknya sendiri. Meskipun tubuhnya memiliki keilahian, pada akhirnya itu diubah oleh simulator. Itu tidak dipadatkan oleh dirinya sendiri, jadi tidak memiliki proses spesifik. Chen Heng awalnya ingin menutupi kekurangan ini, tetapi sekarang tampaknya tidak realistis. Beberapa hal bisa dilakukan di masa depan, tetapi begitu kesempatan terlewatkan, mungkin tidak akan datang lagi. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Heng, dan dia pun mengambil keputusan. Selanjutnya, dia tidak akan muncul di dalam sekte Hao Hua, melainkan mengumumkan perintahnya. Dia mempercayakan urusan sekte Hao Hua kepada orang lain. Kemudian, dia mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri di kehampaan, bersiap untuk meninggalkan dunia ini dan kembali ke dunia para dewa. Adapun segala sesuatu di dunia ini, dengan kehadiran inkarnasi Philip, Chen Heng merasa sangat lega dan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Setelah mengambil keputusan, Chen Heng bergerak cepat. Tak lama kemudian, sosok Chen Heng berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang dari tempat itu, tak pernah ditemukan lagi. Dia telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada jejaknya di dunia ini. Sebagian besar orang masih belum menyadari hal ini. Hanya beberapa orang yang dapat merasakannya. Pada saat ini, mereka mengangkat kepala mereka dengan penuh pertimbangan. Di kejauhan, di ruang hampa yang luas lainnya, Yu Rou berada di dunia lonceng abadi. Pada saat ini, dia seolah merasakan kepergian Chen Heng, dan senyum muncul di wajahnya. Dia memiliki firasat bahwa suatu hari nanti, dia akan bertemu Chen Heng lagi. Lebih jauh lagi, di markas besar aliansi bintang, Philip juga mengangkat kepalanya. Kesadaran dunia dari dunia yang baru muncul di belakangnya samar-samar terlihat. Pada saat ini, dia juga merasakan kepergian Chen Heng. Lagi pula, dia adalah salah satu klon Chen Heng. Sampai batas tertentu, dia adalah bagian dari Chen Heng. Tentu saja, dia paling tahu keberadaan Chen Heng. Apakah dia sudah pergi? Berdiri di tempat, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya masih acuh tak acuh dan tenang seperti sebelumnya. Ini juga bagus. Berbagai macam informasi mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia menutup matanya dalam diam dan sekali lagi tenggelam ke dalam tingkat pencerahan yang dalam. Dan di kejauhan, sosok Chen Heng akhirnya menghilang. Perasaan kabur dan redup muncul di benaknya, sekali lagi menyelimuti segala sesuatu di depannya. Ketika Chen Heng membuka matanya lagi, segala sesuatu di depannya sudah berbeda. Di bawah pengaruh kekuatan simulator, dia sekali lagi meninggalkan dunia ini dan kembali ke dunia para dewa. Sebuah perasaan familiar muncul. Chen Heng membuka matanya dan mendapati sebuah istana yang megah dan luas. Di hadapannya, semuanya berbeda. Semuanya tampak familiar namun aneh, dengan lapisan keterasingan.
Namun, tak lama kemudian, ingatan tentang masa lalu muncul kembali, menghapus keterasingan yang tak dapat dijelaskan ini. Simulasi telah berakhir. Apakah Anda ingin memulai perhitungan? Di depan matanya, muncul kata-kata samar, sangat jelas. Kekuatan simulasi itu muncul, memengaruhi tubuh Chen Hang. Duduk tegak di tempatnya, penampilan Chen Hang saat ini telah berubah. Ia dengan cepat berubah dari pemuda tampan di dunia senjata ilahi menjadi pemuda tampan dan tanpa celah dengan rambut pirang keemasan. Chen Hang berdiri di tempatnya, menatap kata-kata yang muncul di simulasi di depannya. Ia tak kuasa menahan tawa kecil, terima. Saat sebuah pikiran terlintas di benaknya, segala sesuatu di depannya langsung mulai berubah. Di dunia senjata ilahi sebelumnya, Chen Hang mengalami berbagai hal yang mulai ditelusuri kembali. Sejak awal, ketika ia menjadi pedang kuno dan kemudian bereinkarnasi menjadi manusia, berbagai pengalaman muncul dalam pikirannya, dan semuanya diterima dengan akurat oleh Chen Hang. Selain itu, ingatannya sangat jelas. Di bawah pengaruh kekuatan perangkat simulasi, setiap detail akan diingat dengan jelas. Tentu saja, ini tidak penting. Lagi pula, di level Chen Hang, jika dia mau, bahkan tanpa kekuatan simulator, dia akan mampu melakukan ini. Saat ini, yang menarik perhatiannya adalah apa yang ia terima dari tubuh simulasinya. Dua kristal dao yang agak mirip namun juga agak berbeda tergeletak di depannya. Di dunia sebelumnya, Chen Hang adalah senjata ilahi dan kemudian seorang kultivator. Kedua buah dao ini mewakili kekuatan dan kultivasi pedang kuno dan pemimpin sekte Hao Hua. Tentu saja, jika dibandingkan, pada tahap selanjutnya, kekuatan reinkarnasi pemimpin sekte Hao Hua jauh melampaui kekuatan pedang kuno tersebut. Namun, pedang kuno itu juga tidak lemah. Pedang itu juga berada di peringkat ke-9. Chen Hang menggunakan lonceng abadi dan pedang pembelah langit untuk menciptakan 3 senjata surgawi. Bahkan di antara senjata surgawi yang diwariskan dari generasi ke generasi, pedang itu dianggap sebagai yang terbaik dan sangat ampuh. Harus diketahui bahwa jika kita menganggapnya serius, kekuatan Chen Hang saat ini baru berada di peringkat ke-8, dan dia baru saja naik peringkat. Meskipun kekuatannya tidak buruk, dia masih jauh dari peringkat ke-9. Dan pada saat ini, dua buah dao yang setara dengan puncak peringkat ke-9 menyatu ke dalam tubuhnya, perlahan menyatu dengan energi di dalam tubuhnya, menyebabkan asal-muasalnya mulai tumbuh. Gemuruh. Di dalam tubuh Chen Hang, terpancar jejak roh murni dan sejati, dan berbagai jenis energi hukum mengalir keluar darinya, saling berjalin, bertabrakan, dan menyatu. Aura Chen Hang juga mulai perlahan meluas, seolah-olah ratusan ribu tahun telah berlalu dalam sekejap. Kekuatan di dalam tubuhnya berkembang pesat, mencapai puncak baru. Peringkat ke-8, puncak peringkat ke-8, peringkat ke-9. Puncak peringkat ke-9. Kekuatan dalam tubuh Chen Hang meningkat dan meluas dengan cepat. Kekuatan itu tak terbendung hingga mencapai peringkat puncak ke-9 sebelum perlahan berhenti. Dalam proses ini, tubuh Chen Hang juga mengalami transformasi. Garis keturunan ilahi dalam tubuhnya sepenuhnya aktif, dan darah yang semula berwarna merah tua kini memiliki warna keemasan yang terang. Ini adalah garis keturunan yang diwarisi dari dewa terdahulu. Pada saat ini, seiring dengan semakin kuatnya asal-usul Chen Hang, garis keturunan itu akhirnya terungkap dan pulih sepenuhnya. Keagungan keilahian menyebar dan menyelimuti segala sesuatu ke segala arah. Ketika Chen Hang berhasil menembus peringkat ke-9, rune-rune padat muncul di tubuhnya. Pada saat ini, rune-rune tersebut terus-menerus saling berjalin dan tersusun kembali. Ini adalah sekumpulan hukum, dan juga sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk maju ke tingkat ke-9 mitos. Di masa lalu, melalui kekuatan transformatif perangkat simulasi, Chen Hang telah memiliki kumpulan hukum yang didambakan orang lain. Hanya saja, kumpulan hukum yang dulunya ia anggap tidak buruk ini tampak agak kasar di mata Chen Hang. Oleh karena itu, bersamaan dengan kemajuannya, Chen Hang bertindak dan menyempurnakan kumpulan hukumnya sendiri, menyusunnya kembali sekali lagi. Ledakan. Daging dan darah baru bersinar di tubuhnya, dan tubuh hukum menyelimuti sekitarnya. Rune yang tersusun rapat berkelap-kelip di atasnya, membuatnya luar biasa kuat dan menakjubkan. Kekuatannya terus meningkat, dari level yang baru saja ia capai dari peringkat ke-8 hingga puncak peringkat ke-9. Ia dapat dianggap sebagai yang terbaik di level ini, bahkan di level mitos. Ia hanya selangkah lagi dari ranah dewa yang tak terjangkau itu. Dan apa yang kurang dalam langkah ini, Chen Hang sudah memilikinya. Keilahian. Ledakan. Di dalam tubuh Chen Hang, aliran energi ilahi mulai bergejolak. Kekuatan ilahi yang tadinya hening dan mewakili berbagai ranah mulai bergejolak. Pada saat ini, semuanya terbang keluar untuk merasakan. Berbeda dengan dunia senjata ilahi, saat ini, Chen Hang telah jatuh ke dalam situasi yang berbeda.
Di dunia senjata ilahi, akumulasi kekuatan Chen Heng tidak mencukupi. Dia tidak dapat memadatkan Dao Dewa Abadi, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk menyelesaikan kemajuannya. Namun sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Jumlah kekuatan ilahi dalam tubuh Chen Heng terlalu banyak, sampai-sampai dia tidak tahu harus memilih yang mana. Di dunia para dewa, menurut situasi yang diketahui Chen Heng, jika seorang legenda ingin maju menjadi setengah dewa, ia harus memilih arahnya dan memadatkan kekuatan ilahi yang sesuai untuk menyelesaikan kemajuannya. Selama proses ini, kebanyakan orang tidak punya banyak pilihan. Lagi pula, bahkan jika mereka memadatkan kekuatan ilahi, itu sudah cukup untuk merepotkan sekelompok besar orang. Mengapa mereka masih ingin memilih? Bermimpilah saja. Kebanyakan orang tidak punya banyak pilihan. Mereka menggunakan kekuatan ilahi apapun yang bisa mereka kumpulkan. Situasi Chen Heng saat ini adalah masalah yang membahagiakan. Berdiri di tempat, Chen Heng ragu sejenak, lalu membuat sebuah pilihan. Di dalam tubuhnya, tiba-tiba muncul aura ilahi yang memancarkan cahaya merah menyala, seolah-olah melambangkan akhir dunia, dan melesat mendekat. Bantai Dewa. Menurut apa yang pernah dikatakan oleh penguasa kegelapan, pilihan keilahian sangat penting bagi para demigod. Hal ini tidak hanya akan menentukan kemampuan mereka di masa depan, tetapi juga menentukan pesaing mereka di masa mendatang. Jika mereka memilih dewa yang salah dan ada terlalu banyak dewa yang serupa di sekitar, akan sangat sulit untuk menyusun jajaran pendeta yang sesuai di masa depan. Karena sudah ada banyak dewa dengan pendeta serupa yang menunggu di depan, jika Anda maju dengan bodoh, itu akan menjadi provokasi. Tidak hanya akan sulit untuk memperjuangkan para pengikut, tetapi juga akan mudah untuk menjadi mangsa empuk di mata orang lain. Pada akhirnya, keilahian adalah ringkasan dari pemahaman Tuhan tentang kekuatan hukum. Manusia fana tidak dapat meraih keilahian karena tingkat kemampuan mereka belum cukup tinggi. Mereka hanya dapat menerima transformasi kekuatan keilahian secara pasif. Namun, para dewa tidak seperti itu. Jika jalannya serupa dan arah yang mereka ambil berbeda, maka di bawah benturan dan saling melahap, sangat mungkin akan lahir eksistensi yang lebih kuat. Justru karena alasan inilah, jika sudah ada sosok-sosok yang lebih kuat di depan jalan yang mereka lalui, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi sasaran empuk di mata orang lain dan menjadi target keserakahan. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Chen Heng merenung lama, dan pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menggunakan dewa pembantaian sebagai dasarnya. Sama seperti terang dan gelap, meskipun jenis dewa-dewa ini memiliki kekuatan yang serupa, arah masa depan mereka jelas, dan banyak posisi ilahi dapat disublimasikan. Sudah ada banyak raksasa di hadapan mereka. Dewa bayangan Kekaisaran Oro dan Dewa Cahaya Agung, yang kepercayaannya menyebar ke seluruh dunia para dewa. Kedua dewa ini merupakan puncak kekuasaan para dewa dan eksistensi terkuat di antara para dewa. Betapapun percaya dirinya Chen Heng, dia tidak ingin menjadi lawan potensial bagi kedua orang ini. Dibandingkan dengan mereka, dewa pembantaian jauh lebih baik. Pertama-tama, kekuatannya sangat dahsyat. Ketika dewa pembantaian disublimasikan hingga akhir, semuanya akan berakhir dan hancur. Banyak ranah yang dapat diturunkan darinya. Yang lebih penting lagi, jabatan pendeta di bidang ini untuk sementara kosong di dunia para dewa. Tidak banyak dewa yang memilikinya. Ini berarti tidak banyak lawan di depan, yang juga sangat penting bagi Chen Heng. Setelah menghitung keduanya, itu sudah cukup bagi Chen Heng untuk mengambil keputusan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan pembunuh itu tumbuh dengan sangat ganas. Kekuatan di dalamnya terus melonjak dan mulai mengubah tubuh Chen Heng. Meskipun Chen Heng pernah menggunakan kekuatan ilahi di masa lalu, jika dia tidak mencapai level ini, dia tidak akan mampu melepaskan kekuatan ilahi yang sebenarnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi untuk mengaktifkannya. Namun kini, dengan Chen Heng mencapai level ini dan bersentuhan dengan ranah setengah dewa, kekuatan sejati keilahian akhirnya mulai muncul. Kekuatan tak terbatas muncul, lalu kemudian muncul perasaan hampa yang tak dapat dijelaskan. Perasaan ini. Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat merasakan perubahan pada tubuhnya. Seiring dengan transformasi keilahian, kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus terkuras, semuanya masuk ke dalam keilahian itu. Baik itu kekuatan sihir, aura darah, atau energi kehidupan, semuanya masuk ke dalam keilahian di bawah bimbingan keilahian, kemudian diubah oleh keilahian, perlahan-lahan menyerap dan menghasilkan jenis kekuatan lain, yang kembali ke tubuh Chen Heng. Seluruh proses ini merupakan sebuah transformasi. Namun, rasa hampa yang kuat muncul bersamaan dengan proses ini, membuat Chen Heng merasa ketakutan. Apakah ini begitu menakutkan? Chen Heng menghela napas pelan sambil merasakan situasi itu di tubuhnya.
Dia juga sedikit terkejut saat ini. Meskipun dia sudah lama mempersiapkan diri secara mental, dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dari puncak peringkat ke-9 hingga menjadi demigod, rintangan terbesar bukanlah apa-apa bagi Chen Hang. Namun, kenaikan ke tingkat setengah dewa dimulai setelah kekuatan ilahi sepenuhnya aktif. Akibatnya, kekuatan ilahi perlahan-lahan melahap berbagai kekuatan dalam tubuh Chen Hang seiring waktu, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi murni, dan mengubah tubuh serta asal-usul Chen Hang. Transformasi ini akan berlanjut hingga transformasi Chen Hang selesai atau hingga kekuatan ilahi sepenuhnya melahapnya. Ini bukan lelucon, tetapi bisa dikatakan sepenuhnya dilahap. Di bawah indera Chen Hang, kekuatan dalam tubuhnya terus terkuras setiap saat, terus-menerus terserap dengan kecepatan ekstrim. Berdasarkan perkiraan Chen Hang, bahkan jika kekuatan ilahi itu menyerap energi matahari, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama dengan kecepatan penyerapannya. Kekuatan itu akan habis sepenuhnya hanya dalam 10 hari atau setengah bulan. Ini bukan lagi melahap emas, melainkan melahap bintang-bintang. Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya kecepatan melahap itu. Hal itu dengan mudah bisa membuat seseorang sangat ketakutan. Jika itu adalah orang biasa, ada kemungkinan mereka akan sepenuhnya dilahap kecuali ada dewa yang mendukung mereka dari belakang. Chen Hang menatap lengannya, di mana muncul pola yang mencerminkan penampilan Chen Hang di masa depan. Seiring waktu berlalu, pemuda itu akan menjadi semakin kurus, akhirnya menjadi mayat kering di bawah pengaruh kekuatan ilahi. Kemudian, akhirnya, roh sejatinya akan ditelan dan sepenuhnya berubah menjadi kehampaan. Ini benar-benar berbahaya. Chen Hang menghela napas pelan dan tanpa suara. Memang sulit bagi manusia fana untuk memasuki wilayah para dewa. Sekadar memadatkan kekuatan ilahi saja sudah cukup merepotkan banyak orang, belum lagi rintangan yang ada di hadapan mereka. Untungnya, meskipun Chen Hang tidak memiliki pendukung, dia telah berkelana melalui beberapa dunia dan memiliki beberapa sumber daya di tangannya. Jadi, dengan lambaian tangan yang santai dan sebuah pikiran di benaknya, sedikit demi sedikit kekuatan ilahi emas mulai mengalir dari tubuh Chen Hang, mengalir ke dalam keilahian. Chen Hang telah mengumpulkan kekuatan ilahi ini selama bertahun-tahun. Sebelumnya, Chen Hang telah mewariskan keyakinannya di banyak dunia, menggunakannya untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan. Kemudian, keyakinan itu dimurnikan oleh kekuatan ilahi menjadi kekuatan ilahi paling dasar dan terus terakumulasi, akhirnya kembali kepada Chen Hang. Dengan munculnya kekuatan ilahi, kecepatan energi yang terkuras dari tubuh Chen Hang secara bertahap melambat dan akhirnya berhenti. Barulah kemudian Chen Hang menghela napas lega. Seperti yang diharapkan, keinginan para dewa akan iman bukanlah tanpa alasan. Jika tidak ada kekuatan iman untuk digunakan, mungkin mereka mampu menelan dewa peringkat ke-9 hidup-hidup hanya dengan mengandalkan kecepatan melahap dewa tersebut. Ngomong-ngomong, setelah kekuatan ilahi diaktifkan sepenuhnya, kecepatan konversi dari kekuatan keyakinan ke kekuatan ilahi tampaknya lebih cepat. Pikiran ini terlintas di benak Chen Hang saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Di masa lalu, selain berkhotbah di dunia anak suci dan dunia mutan, Chen Hang tidak sengaja berkhotbah di dunia lain untuk mendapatkan iman. Ini bukan karena dia tidak memahami pentingnya kekuatan ilahi, tetapi karena itu tidak ada gunanya. Baginya, berdakwah itu seperti bertani. Para pengikutnya adalah tanaman, yang memberinya pasokan bahan mentah yang tak ada habisnya. Namun, ia tetap membutuhkan campur tangan ilahi untuk secara langsung mengubah bahan mentah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Meskipun demikian, efisiensi konversi dari campur tangan ilahi terbatas. Sebelumnya, Chen Hang berada dalam kondisi di mana kekuatan iman tidak dapat dicerna. Kekuatan iman yang dapat diubah oleh keilahian terbatas. Kekuatan iman yang berlebihan pada akhirnya akan hilang setelah beberapa waktu dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Dalam keadaan seperti itu, dakwah yang berlebihan hanya akan sia-sia. Namun, sekarang setelah Chen Hang secara resmi memasuki level ini, kekuatan keilahian juga diaktifkan. Akibatnya, efisiensi Chen Hang dalam mengubah kekuatan keyakinan menggunakan keilahian tampaknya menjadi jauh lebih tinggi. Setidaknya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Senyum muncul di wajah Chen Hang. Ini adalah kabar baik. Dengan efisiensi konversi yang lebih tinggi, kekuatan ilahi yang dapat diperoleh Chen Hang setiap hari akan meningkat secara bertahap, memungkinkannya untuk berkembang lebih cepat dalam segala aspek. Kemudian, dia menatap dunia di hadapannya. Setelah tubuh simulasi kembali ke bentuk aslinya, poin simulasi yang diperoleh dari dunia itu menghilang. Poin ini relatif sulit didapatkan di masa lalu, tetapi tidak lagi sekarang. Dengan menyebarnya tanda-tanda itu, jumlah poin simulasi Chen Hang secara bertahap menjadi berlimpah dan tidak lagi terbatas seperti di masa lalu. Chen Hang mengamati situasi nilai-nilai tersebut, seseorang sudah mendapatkan 20.000 poin simulasi.
Ia takjub melihat informasi ini. Ia agak terkejut. Chen Heng menyebarkan poin-poin tersebut dengan harapan mendapatkan selisih harga dari orang-orang itu. Oleh karena itu, poin simulasi yang diperoleh orang-orang itu secara teknis dipanen oleh Chen Heng. Rasio perolehan poin kira-kira 1:5, yang setara dengan simulasi yang awalnya dapat memperoleh 6.000 poin simulasi. Namun, pengguna poin tersebut hanya dapat memperoleh 1.000 poin, dan Chen Heng akhirnya mendapatkan 5.000 poin sisanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang masih bisa mendapatkan 20.000 poin simulasi? Ini adalah pencapaian yang cukup mencengangkan. Orang ini berhasil menarik perhatian Chen Heng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat identitas orang itu dan hal-hal yang telah dilakukannya. Sebuah sosok muncul di hadapan Chen Heng saat pikiran ini muncul di benaknya. Seorang pemuda mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak pucat seolah-olah tidak ada sedikit pun darah di sana. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ada sisik di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak aneh. Gelombang doa terdengar di sekelilingnya, sang penguasa agung, mata kekacauan. Mohon curahkan berkahmu dan hancurkan segala sesuatu di hadapanmu. Kemudian, serangkaian gumaman lembut bergema di seluruh area tersebut. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat jalan panjang yang dipenuhi para penyembah yang bersujud. Wajah mereka dipenuhi fanatisme, dengan bekas luka berdarah. Mereka terus bersujud sambil mengamati reaksi pemuda itu. Akhirnya, semua orang di kerumunan mengelilingi pemuda itu, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Bang! Di tengah kerumunan, tubuh orang-orang berhamburan, dan daging serta darah berserakan di tanah, segera memicu orang lain untuk berebut. Mereka berebut daging dan darah, dengan putus asa memasukkannya ke dalam mulut mereka seolah-olah mereka menemukan makanan lezat yang sangat berharga. Seluruh pemandangan itu membuat orang-orang sangat ketakutan. Apakah itu dewa? Melihat pemandangan ini, Chen Heng termenung, dan senyum muncul di wajahnya, aku hanya tidak tahu dewa yang mana itu. Mata kekacauan. Nama ini agak asing dalam ingatan Chen Heng. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, yang cukup wajar. Lagi pula, ada terlalu banyak dewa di dunia para dewa sejak zaman kuno. Tetapi sayangnya, banyak dari mereka telah terkubur dalam waktu. Mata kekacauan ini mungkin merupakan kembalinya dewa yang telah jatuh di masa lalu. Namun, berdasarkan pemandangan di hadapannya, mata kekacauan tidak diragukan lagi adalah dewa jahat. Apa yang telah dilakukannya masih menjadi misteri. Adegan-adegan selanjutnya muncul satu per satu. Itu adalah pengalaman Eye of Chaos setelah memasuki simulasi. Tidak seperti orang biasa, setelah memasuki dunia simulasi, meskipun Eye of Chaos juga sangat terkejut, secara keseluruhan penampilannya sangat tenang. Memasuki dunia yang benar-benar baru adalah peluang besar bagi dewa manapun. Jika itu adalah dewa biasa, mereka akan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, menyebarkan keyakinan mereka di dunia itu, dan menggunakannya untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan untuk giliran mereka. Namun, mata kekacauan bukanlah dewa biasa. Dunia pertama yang dimasukinya adalah dunia yang dilanda perang. Perang terjadi di mana-mana, dan kekacauan serta pembunuhan menjadi tema utamanya. Pertama, mata kekacauan masuk dan dengan mudah memikat sekelompok orang. Kemudian, ia memulai pengorbanan darah berskala besar. Ia menggunakan pengorbanan darah untuk memperkuat dirinya sendiri dan, secara bersamaan, memperkuat sekelompok bawahannya di dunia itu. Pengorbanan darah adalah metode paling umum yang digunakan oleh dewa-dewa jahat. Efeknya cukup baik hampir setiap saat. Dengan bantuan beberapa pengorbanan darah berskala besar, mata kekacauan dengan cepat memulihkan kekuatannya dan mulai berubah bentuk. Pada akhirnya, kekuatannya menjadi lebih besar, dan dia mengorbankan segala sesuatu di dunia itu. Dia bahkan ingin mengorbankan dunia itu sendiri dengan darah. Lagi pula, di mata para dewa yang agung dan perkasa, apa yang disebut dunia itu adalah jenis kehidupan yang berbeda. Efeknya akan jauh lebih baik jika dia bisa mengorbankannya. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya karena beberapa pertimbangan. Poin simulasi yang diperoleh dengan mengorbankan nyawa seluruh dunia dalam darah tentu saja sangat tinggi. Setelah kembali ke dunia para dewa, dia langsung bertindak setelah menyadari manfaat dari tanda ini. Pertama, dia memperoleh beberapa tanda lagi dari tangan beberapa orang dan menyerahkannya kepada beberapa bawahannya yang setia. Setelah itu, ia melakukan lebih banyak perubahan seiring kekuatannya bertambah kuat dan secara bertahap mengumpulkan banyak poin simulasi. Namun, mata kekacauan tidak langsung menggunakan poin simulasi tersebut. Sebaliknya, ia tampak sedang mempersiapkan sesuatu menarik. Chen Heng merasakan situasi umum dan mau tak mau berpikir, dia tidak berencana untuk terus membuang waktu di dunia-dunia tingkat rendah itu. Jadi, dia malah ingin langsung mencari dunia besar yang cukup kuat melalui titik simulasi.
Dunia biasa bukanlah apa-apa bagi keberadaan para dewa. Fisik mereka saja sudah cukup untuk menandinginya. Namun, jika itu adalah dunia yang sekuat dan menakutkan seperti dunia para dewa, itu berarti sesuatu yang berbeda bagi mereka. Dunia seperti dunia para dewa memiliki daya tarik yang luar biasa besar bagi para dewa. Karena hanya di dunia seperti itulah mereka memiliki kemungkinan untuk maju. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk berkembang jika mereka tinggal di dunia yang lemah untuk waktu yang lama. Tentu saja, dunia biasa tidak akan mampu menopang makhluk setingkat dewa untuk waktu yang lama. Jika mereka bersikeras untuk tetap tinggal, kemungkinan besar itu akan menghancurkan seluruh dunia dan segala sesuatu akan musnah. Sebelumnya, para dewa abadi di dunia senjata ilahi pergi karena alasan ini. Jika dipikirkan seperti ini, bagi para dewa, dunia yang dapat menopang mereka sangatlah penting. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Hang saat ia menyadari bahwa tanda-tandanya telah menyebar, dan sekarang ada ratusan orang. Banyak dari mereka adalah pengikut para dewa. Mereka adalah pengikut para dewa atau penganut dan pemuja setia para dewa. Sebagian besar dari orang-orang ini mirip dengan mata kekacauan. Namun, mereka biasanya sangat hemat, dengan cermat menyimpan poin simulasi mereka dan membuat rencana terpadu untuk menemukan dunia yang cukup kuat. Terlihat sangat terpadu. Chen Hang tak kuasa menahan tawa. Sebuah ide bagus terlintas di benaknya. Karena para dewa ini ingin menemukan dunia yang cukup kuat, ia sebaiknya memenuhi keinginan mereka. Jika ia bisa mengumpulkan para dewa ini dan menyatukan mereka, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan dia berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, aura dari tubuhnya tidak menyebar, sehingga tidak menimbulkan efek apapun pada lingkungan sekitarnya. Jadi, dia menyembunyikannya dan tidak mengungkapkannya kepada dunia luar. Jika tidak, begitu aura mengerikan Chen Hang menyebar, orang-orang di kota di hadapannya tidak akan mampu bertahan hidup dan akan langsung mati. Berbagai wilayah di dalam kota yang sudah dikenal itu telah mengalami beberapa perubahan. Kaki masih tetap kaki yang sama. Namun, dengan kedatangan berbagai pedagang, wilayah ini, pusat kerajaan Hatim, menjadi semakin makmur. Setiap wilayah dipenuhi orang, yang sangat berbeda dari masa lalu. Sampai sekarang, kota kekaisaran ini agak kurang memadai mengingat perkembangan kerajaan Hatim yang terus-menerus. Lagi pula, ini dulunya adalah ibu kota kerajaan kaki. Kota ini pernah dibangun oleh kerajaan kaki dan memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Ibu kota kerajaan kaki di masa lalu cukup memadai dan tidak buruk dalam segala aspek. Namun, menghadapi perkembangan kerajaan Hatim yang terus-menerus, ibu kota ini menjadi agak kurang memadai. Menurut Chen Hang, para menteri kerajaan sudah mulai berdiskusi. Orang-orang yang dipimpin oleh Gulu Omeri sedang berdiskusi dengan intens, ingin memilih wilayah baru dan membangun kota baru, menggunakannya sebagai ibu kota seluruh kerajaan Hatim. Namun, tentu saja, semua ini baru dalam tahap perencanaan. Implementasi konkretnya tidak secepat itu, dan perlu menunggu cukup lama. Chen Hang keluar dari laboratoriumnya dan melihat sekeliling. Situasi di kota di hadapannya jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Namun, dalam aspek lain, situasinya tetap sama. Setelah tinggal di dunia awal selama ribuan tahun, Chen Hang kembali ke dunia para dewa lagi, yang hanya berselang sedikit lebih dari setahun. Hal ini membuat Chen Hang diam-diam menghela napas lega. Sedikit lebih dari setahun bukanlah waktu yang lama bagi Chen Hang. Itu hanya sekejap mata. Sepertinya aku tidak melewatkannya, pikir Chen Hang sambil berjalan mondar-mandir dalam diam. Setelah itu, berita yang telah beredar selama lebih dari setahun terus bermunculan. Dia langsung mengerutkan kening. Ada banyak perubahan di dunia para dewa, padahal baru sedikit lebih dari setahun. Saat kekacauan mulai muncul di berbagai tempat sekitar setengah tahun yang lalu, reruntuhan ilahi muncul di mana-mana di dunia ini seiring dengan pemulihan bertahap dunia para dewa. Terdapat kabar samar-samar tentang munculnya tokoh-tokoh berkekuatan besar di berbagai tempat. Bahkan keberadaan legendaris seperti mitos di masa lalu pun tidak jarang. Ada berita pasti sesekali, meskipun belum dikonfirmasi. Tidak jauh dari sana, di Kekaisaran Oro, lebih dari 3 makhluk legendaris muncul di kalangan keluarga kerajaan Oro. Ketiga makhluk ini pernah bekerja sama dan menjelajahi reruntuhan tertentu, menggali reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang dewa. Dan di gereja bayangan, sebuah upacara pengorbanan besar juga dilakukan. Dewa bayangan tampaknya telah bereinkarnasi dan turun kembali ke tanah ini. Semua tanda menunjukkan bahwa dunia sedang berubah. Masa-masa legenda masa lalu yang menghilang dan para dewa yang lenyap akan segera berakhir, dan semuanya tidak akan sama lagi. Namun, tentu saja, berita ini tidak akan memengaruhi kerajaan Hatim untuk saat ini.
Sebelum simulasi Chen Heng, pemandangan mengerikan dari kenaikannya telah disaksikan oleh banyak orang dan sangat dahsyat bahkan di antara makhluk-makhluk legendaris. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan gereja para dewa pun tidak berani memprovokasinya, apalagi orang lain. Belum lagi, kerajaan Hatim saat ini masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Seiring perkembangan kerajaan Hatim selama bertahun-tahun, gereja-gereja Tuhan yang terus berkembang datang mencari perlindungan dan berkhotbah di kerajaan Hadim. Kekuatan-kekuatan ini juga meningkat seiring dengan perubahan dunia dan telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Terdapat pula banyak tokoh kuat di bawah Chen Heng, yang tidak lagi terbatas seperti di masa lalu. Chen Heng pergi dan kembali ke laboratoriumnya setelah berkeliling kota kaki saat ini. Banyak barang ditempatkan di laboratorium yang familiar namun asing itu, termasuk banyak material berharga. Itu adalah ruang pribadi Chen Heng, dan banyak dari barang-barang ini sangat berharga bagi dunia luar. Chen Heng secara khusus membuat formasi magis untuk melindungi berbagai material di sini agar para dewa tidak menghilang. Dan di antara semua harta karun di sini, satu hal menarik perhatian paling besar. Itu adalah telur emas raksasa. Ukurannya sangat besar, jauh lebih besar daripada telur makhluk biasa. Terdapat simbol-simbol yang tersusun rapat di atasnya, seolah-olah semacam tanda yang tak dapat dijelaskan terukir di atasnya, tampak jelas dan menarik perhatian. Di atas telur raksasa itu, seberkas keagungan yang tak terjelaskan menyebar, membuat orang-orang tanpa alasan yang jelas merasakan jantung mereka berdebar kencang seolah darah mereka mendidih. Telur raksasa itu diam pada saat ini, terendam dalam berbagai macam obat yang telah disiapkan khusus oleh Chen Heng untuk meningkatkan vitalitasnya. Sepertinya situasinya semakin membaik. Sambil berjalan masuk ke laboratorium, Chen Heng berpikir sejenak sambil memeriksa kondisi telur raksasa itu dengan saksama. Sebelumnya, Chen Heng menemukan mayat seorang demigod dan sebuah telur raksasa saat menjelajahi reruntuhan. Chen Heng telah menyegel mayat demigod tersebut, dan sekarang mayat itu masih tersegel di kedalaman. Telur raksasa itu telah ditempatkan di sini dan dipelihara oleh Chen Heng menggunakan metode khusus untuk secara perlahan meningkatkan vitalitasnya. 2 hingga 3 tahun telah berlalu, dan telur raksasa ini akhirnya berubah. Namun, saat itu terjadi, telur raksasa ini hanyalah telur mati. Chen Heng telah mengirim banyak pendeta dari gereja untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak mampu menyelamatkan dan menghidupkannya kembali. Namun, berkat sedikit kekuatan ilahi, Chen Heng nyaris tidak bisa mengaktifkan untaian energi kehidupan itu dan menghidupkannya kembali pada akhirnya. Jadi, setelah sedikit kekuatan ilahi itu diaktifkan, Chen Heng meletakkannya di sini dan menggunakan berbagai hal untuk memelihara energi kehidupannya. Tampaknya efeknya cukup baik sekarang. Sayangnya, fondasinya masih belum memadai. Sekalipun ia lahir, ia ditakdirkan untuk lahir dengan cacat bawaan. Chen Heng merenung sejenak, namun, tidak sulit untuk menemukan cara untuk mengatasinya. Telur raksasa ini adalah keturunan seorang demigod. Masa depannya akan tak terbatas jika ia tidak lahir secara tak terduga. Ia setidaknya akan menjadi makhluk tingkat mitos atau bisa melangkah ke ambang batas menjadi seorang demigod di masa depan. Tubuhnya memiliki kekuatan ilahi yang lemah, sehingga ia dapat dianggap sebagai putra ilahi sejati. Namun sayangnya, setelah lama terdiam, vitalitas dalam tubuhnya benar-benar lenyap, dan ia hampir menjadi seperti telur mati. Meskipun Chen Heng telah menyelamatkannya, ia ditakdirkan untuk kekurangan gizi dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri. Namun, masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan sebelumnya. Chen Heng awalnya ingin menjelajahi mayat demigod dan akhirnya melahapnya perlahan-lahan, ingin menggunakan asal-usulnya untuk membantunya maju dan menembus ambang batas menjadi seorang demigod. Gambar. Chen Heng telah mengaktifkan kekuatan ilahinya dan setengah melangkah ke ambang batas menjadi seorang demigod. Jelas bahwa dia tidak lagi membutuhkan mayat demigod itu. Namun, meskipun Chen Heng tidak membutuhkannya, itu tetaplah mayat seorang demigod. Oleh karena itu, mayat tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat dianggap sebagai harta karun paling berharga di dunia. Jika dia bisa melebur mayat demigod itu, memurnikan asalnya, dan menggabungkannya ke dalam telur raksasa ini, efeknya pasti akan menjadi yang terbaik. Dari sudut pandang relasional, mayat demigod adalah ibu dari telur raksasa itu. Oleh karena itu, sumber darah keduanya sangat dekat, dan efek pemurnian asal-usulnya juga yang terbaik. Pada saat yang sama, asal-usul demigod juga mencengangkan. Jika telur raksasa itu dapat mencernanya, ia dapat mengganti kerugian awal dan bahkan melangkah lebih jauh. Jika kau punya ide, lakukan saja. Chen Heng segera bertindak setelah pikiran itu terlintas di benaknya. Dia menemukan mayat demigod sebelumnya dan menggunakan kekuatan ilahi untuk perlahan-lahan memurnikannya. Ini akan menjadi proses yang sangat panjang jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi.
Lagi pula, ini adalah mayat seorang demigod, dan levelnya bahkan lebih tinggi dari Chen Hang. Meskipun Chen Hang telah mengaktifkan kekuatan ilahinya dan tubuhnya perlahan-lahan diubah oleh kekuatan ilahi, dia belum benar-benar menyelesaikan langkah itu, masih jauh dari menjadi seorang demigod sejati. Berinteraksi langsung dengan mayat seorang demigod juga sangat menegangkan bagi Chen Hang. Sulit untuk mendekatinya, apalagi memurnikannya. Akibatnya, Chen Hang harus menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya. Mata alam dan senjata setengah dewa yang diperolehnya dari reruntuhan setengah dewa, pedang emas raksasa. Kekuatan senjata ilahi dan senjata setengah dewa ditampilkan, mendorong maju di bawah pikiran Chen Hang, seketika menekan berbagai aura mengerikan pada mayat itu, mencegahnya memancarkan dan memengaruhi sekitarnya. Aura menakutkan yang menyebar di sekitarnya langsung lenyap, dan situasi membaik begitu kekuatan kedua senjata ilahi itu dilepaskan. Chen Hang mengangkat kepalanya dan berjalan maju. Dia tiba di depan mayat itu dan kemudian mulai bergerak. Ini pasti akan menjadi proses yang sangat panjang, setidaknya memakan waktu beberapa bulan bahkan dengan kekuatan Chen Hang saat ini. Namun, bagi Chen Hang, ini jelas sepadan. Lagi pula, mayat seorang demigod ditempatkan di sini, dan itu perlu dimanfaatkan. Waktu berlalu perlahan. Dunia ini perlahan berubah. Dari permukaan, tampaknya tidak berbeda dari masa lalu, tetapi di dalamnya, sangat bergejolak. Berbagai hal yang tidak diketahui sedang terjadi. Sesosok figur berjalan di tengah ruang yang kacau. Bentuk figur itu tampak sangat aneh, dan seluruh tubuhnya diselimuti kabut misterius. Lapisan perasaan samar pun muncul. Cahaya redup menyinari, menampakkan wajah pria itu. Ia adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam. Seluruh sosoknya diselimuti kabut, menyembunyikan penampilan aslinya. Ia berjalan dengan waspada di sekitar area ini di alun-alun yang cukup luas ini. Charlie tahu bahwa ia tidak bepergian dengan tubuh aslinya, melainkan dengan proyeksi yang diproyeksikan melalui metode yang tidak diketahui. Oleh karena itu, hal itu tidak akan memengaruhi tubuh aslinya bahkan jika ia meninggal. Meskipun demikian, ia tetap sangat berhati-hati. Ia takut identitas aslinya akan terungkap dan menarik perhatian orang lain. Ia berbalik dan memandang orang-orang di sekitarnya sambil berjalan. Seperti dirinya, mereka menundukkan kepala, dan selubung kegelapan menutupi tubuh mereka. Mereka juga mengenakan topeng seolah-olah takut dikenali orang lain. Itu demi kehati-hatian. Charlie tahu bahwa mereka yang mungkin muncul di daerah itu pada dasarnya adalah penelepon seperti dirinya. Setiap dari mereka memiliki tanda misterius. Sudah beberapa tahun sejak tanda itu muncul di seluruh dunia. Namun, bagi beberapa tokoh terkemuka di dunia ini, beberapa tahun sudah cukup bagi mereka untuk bereaksi terhadap hal baru ini dan bahkan mengambil langkah-langkah yang tepat sasaran. Ruang hampa di hadapan mereka adalah salah satunya. Ruang ini tampaknya telah ditempa oleh dewa tersembunyi, menggunakan banyak artefak ilahi. Ruang ini dapat secara spontan menangkap frekuensi tanda tersebut dan memproyeksikan pemiliknya ke ruang ini. Namun, tentu saja, ini berdasarkan persetujuan pemilik tanda tersebut. Meskipun tanda-tanda itu disebarkan oleh Chen Hang atas inisiatifnya sendiri dan hanya setara dengan klon simulator, dengan fungsi yang jauh lebih sederhana, beberapa fungsi dasar masih terjamin. Misalnya, jika seseorang memiliki sejumlah poin simulasi tertentu, mereka dapat secara aktif melindungi diri dan menolak penangkapan semacam itu untuk menghindari tereksposnya diri mereka sendiri. Namun, hanya sedikit orang yang masih bersembunyi seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena semua orang sangat mempercayai platform ini, tetapi karena mereka sangat yakin dengan kemampuan platform tersebut dalam melindungi korban. Pengaruh tanda-tanda itu secara bertahap terungkap dalam beberapa tahun terakhir ini. Kekuatan luar biasa muncul di seluruh dunia, dan ada cukup banyak legenda di antara mereka. Orang-orang ini menyerang di mana-mana, ingin membunuh pemilik tanda dan mendapatkan tanda-tanda itu dari mereka. Namun, sangat sedikit orang yang berhasil. Baik itu para tokoh legendaris yang telah lahir maupun para petinggi gereja para dewa yang memiliki senjata ilahi, mereka tak berdaya menghadapi kekuatan perisai titik simulasi dan tidak dapat menangkap jejaknya. Justru karena mereka percaya pada fungsi perlindungan dari titik simulasi itulah orang-orang ini berani muncul di tempat di hadapan mereka secara bertahap. Jika tidak, mustahil bagi seseorang untuk berinisiatif datang ke tempat seperti ini. Di antara semua pemilik tanda, Charlie adalah orang yang sangat berhati-hati. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia sekarang sendirian, dan tidak ada kekuatan besar yang bisa diandalkan. Begitu tandanya terungkap, hanya ada satu hasil yang menunggunya, dikejar sampai mati. Hal inilah yang membuatnya berhati-hati. Selain membunuh beberapa keluarga bangsawan Kekaisaran Oro untuk melindungi dirinya sendiri ketika ia baru saja mendapatkan tanda kekuatannya, Charlie jarang bertindak karena takut menarik perhatian orang lain.
Namun, kekuatannya juga meningkat selama beberapa tahun terakhir, dan ia telah menyelesaikan promosinya, mencapai peringkat kelima. Berjalan dengan hati-hati, saat Charlie melihat sebuah plaza luas di hadapannya, ia menabrak seseorang. Itu adalah seorang pria muda, tetapi tidak seperti Charlie, ia tidak mengenakan topeng. Tentu saja, ini tidak berarti penampilan aslinya adalah apa yang ia tunjukkan. Meskipun itu hanya proyeksi dirinya sendiri, ia masih bisa mencubit wajahnya. Secara umum, penampilan orang yang memasuki tempat ini mungkin bukan penampilan aslinya. Maafkan aku, ucap Charlie dengan suara rendah sambil menatap pemuda di hadapannya dan tak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Secara umum, orang-orang di ruangan ini di hadapannya semuanya adalah wajah-wajah yang familiar. Namun, demi kenyamanan, mereka yang memasuki tempat ini dalam waktu lama tidak sering menggunakan poin simulasi untuk mengubah wajah mereka. Oleh karena itu, Charlie akan mengenali orang-orang yang datang ke sini dalam waktu lama. Namun, Charlie belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Pendatang baru. Ia termenung, apakah target baru telah ditemukan, ataukah ada orang sial lain yang terbunuh? Kejadian seperti ini sering terjadi di masa lalu. Beberapa orang yang memasuki reruntuhan akan menghilang setelah beberapa waktu, dan wajah-wajah baru akan bergabung dengan mereka. Lagi pula, begitu pemilik tanda itu terungkap, mereka akan menarik perhatian dan pengejaran orang-orang di sekitarnya, yang menyebabkan mereka jatuh. Hal semacam ini biasanya hanya terjadi pada tahap awal. Pada saat itu, pemilik tanda dipilih secara acak. Oleh karena itu, banyak dari mereka jatuh ke tangan manusia biasa. Namun, manusia-manusia fana itu sendiri memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terbatas. Sekalipun mereka mendapatkan kesempatan seperti itu, hanya sebagian kecil yang bisa menonjol dan naik dengan cepat. Sebagian besar tanda pada akhirnya akan jatuh dari tangan manusia-manusia fana ini ke tangan para tokoh kuat lainnya. Dan dibandingkan dengan manusia biasa, para tokoh hebat ini memiliki kemampuan luar biasa dan lebih berhati-hati dalam bertindak, jauh dari mudah terbunuh. Karena itu, orang-orang di platform ini sudah lama tidak melihat wajah baru. Berbagai pikiran melintas di benak Charlie, dan seseorang menghentikannya saat dia hendak pergi dan berjalan ke samping. Halo. Itu adalah pemuda di hadapannya. Dia menatap Charlie yang terbungkus selimut tebal. Kemudian, dengan senyum sopan dan ramah, dia berkata, kamu tampak sangat familiar dengan tempat ini. Ini pertama kalinya saya di sini. Bisakah kamu menunjukkan saya berkeliling? Kata-katanya sangat ramah dan suaranya lembut. Gerak-geriknya menunjukkan kesan yang baik, membuat orang merasa nyaman. Charlie menatap orang itu dan mau tak mau berpikir sejenak, lalu sikapnya menjadi hangat. Menerima 100 poin simulasi. Muncul sebaris kata yang tidak terlihat oleh siapapun. Charlie langsung antusias. Ini adalah seorang Taipan yang bersedia mengeluarkan uang. Secara umum, keuntungan yang didapat akan sangat terbatas bagi pendatang baru yang baru saja mendapatkan target. Lagi pula, mendapatkan poin simulasi itu sulit, apalagi Chen Hang telah menanggung sebagian besar selisih harga. Terlebih lagi, keuntungannya hanya seperenam dari nilai awal. Hal ini membuat mendapatkan poin simulasi menjadi semakin sulit. Dengan kekuatan seseorang seperti Charlie, dia hanya bisa mendapatkan sekitar 300 hingga 400 poin simulasi setelah satu simulasi. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi sudah dianggap cukup besar di antara para pemilik tanda. Lagi pula, pemilik jejak digital ini seringkali enggan melakukan simulasi menggunakan titik simulasi. Selain itu, dunia yang mereka masuki bersifat acak dan bervariasi dalam ukuran dan situasi. Di beberapa dunia, lingkungannya cocok dan kondisinya sangat baik. Jika demikian, seseorang tidak perlu mengerahkan banyak usaha untuk mendapatkan panen yang melimpah. Namun, di beberapa dunia lain, seseorang tidak akan bisa mendapatkan banyak poin simulasi tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Dalam keadaan seperti itu, orang seperti Charlie hanya bisa mendapatkan rata-rata kurang dari 500 poin simulasi di suatu dunia. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Oleh karena itu, 100 poin simulasi sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Ini adalah seorang Taipan yang rela mengeluarkan uang. Dalam sekejap, Charlie memandang pemuda itu dengan berbeda dan memberikan penilaian akhirnya, kau telah menemukan orang yang tepat. Ia berkata sambil tersenyum cerah, aku adalah salah satu orang pertama yang memasuki tempat ini. Jadi aku sangat familiar dengan segala sesuatu di sekitarku. Katakan saja apa yang ingin kau beli. Ia berkata dengan antusias lalu mengajak Chen Hang maju. Terima kasih banyak. Pemuda itu tersenyum dan berkata, memperhatikan perubahan sikap Charlie dan merasakan antusiasmenya. Kemudian, dia mengikuti Charlie dan perlahan berjalan maju. Pemuda itu tak lain adalah Chen Hang.
Selama beberapa bulan di kerajaan Hatim, ia diam-diam merasakan perubahan di dunia para dewa dan menemukan ruang ini. Ruang ini sempurna dari sudut pandangnya. Aturannya kokoh, dengan tambahan kekuatan ilahi, membuatnya sangat kuat. Saat Chen Hang mengamati area tersebut, aturan di sekitarnya perlahan berubah. Kilatan cahaya keemasan memancar di dasar ruang angkasa. Itu adalah dewa sejati. Memang ini masalah besar. Chen Hang tersenyum saat pikiran itu terlintas di benaknya. Dengan menggunakan kekuatan ilahi untuk membangun ruang tersebut dan kemudian menggunakan dewa sebagai intinya, ruang di hadapannya ini dibangun oleh seorang dewa, atau bahkan mungkin lebih dari satu dewa. Chen Hang merasakan keberadaan kekuatan ilahi lebih dari satu dewa di ruang di sekitarnya. Beberapa makhluk setingkat dewa meninggalkan jejak masing-masing di ruang ini dan menambahkan kekuatan hukum mereka, membuat tempat ini semakin kokoh. Penemuan ini membuat Chen Hang tersenyum lebih lebar lagi. Lumayan. Dia mengamati sekeliling sambil tersenyum. Tampaknya para dewa di dunia ini bereaksi sangat cepat. Setelah menemukan karakteristik dan kekuatan tanda-tanda tersebut, mereka segera melakukan gerakan yang terarah, bereaksi dengan sangat cepat. Ruang ini juga diperlukan bagi para pemilik tanda. Para pemilik tanda seringkali memperoleh banyak hal di dunia lain melalui simulasi, termasuk pengetahuan, material unik, dan harta karun dari dunia lain. Setelah periode simulasi yang panjang, hampir setiap pemilik merek telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Hal-hal ini mungkin tidak terlalu berguna bagi mereka, tetapi mungkin sangat berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, tempat yang dapat digunakan untuk mengganti sumber daya sangat penting. Dan platform ini sangat berguna. Perkembangan di sini sangat bagus setelah beberapa tahun. Chen Hang berjalan maju, mengikuti Charlie. Orang-orang di sekitar mereka memandang Chen Hang dengan heran, yang merupakan reaksi normal ketika mereka melihat wajah baru. Namun, seperti Charlie sebelumnya, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Chen Hang tersenyum ramah dan sopan menghadapi tatapan aneh tersebut. Ia tentu saja tidak menggunakan penampilan aslinya, melainkan menyamar setelah memasuki tempat ini. Jika tidak, saat ini orang-orang di sekitarnya mungkin akan tahu bahwa dia adalah Raja Hatim. Akan ada masalah besar jika itu terjadi. Terdapat banyak bangunan di sekitarnya. Namun, sebagian besar bangunan tampak seperti kuil, dengan banyak ukiran rune dewa dan serpihan kekuatan ilahi yang beredar, tampak luar biasa bahkan di ruang proyeksi ini. Di dunia luar, kuil digunakan untuk berdakwah. Namun, di sini, fungsinya berbeda. Ini semua toko. Ada banyak barang yang dijual di dalamnya. Kemudian, sambil berjalan di jalan, Charlie berkata dengan suara rendah, sambil memandang kuil-kuil, menjelaskan kepada Chen Hang, di kuil-kuil ini, ada persembahan dari kuil-kuil tersebut, dan ada hasil panen dari gereja-gereja terkait. Misalnya, ini adalah gereja Dewa Bayangan. Katanya sambil menunjuk ke sebuah kuil di depannya. Itu adalah kuil berwarna emas gelap dengan kekuatan ilahi yang berkelap-kelip, tampak sangat terang. Setiap uratnya tampak terbentuk oleh dunia, dengan garis-garis kekuatan hukum yang muncul darinya. Namun, seseorang masih bisa merasakan sosok samar yang muncul darinya jika ia dengan cermat merasakan roh yang sebenarnya. Itu sangat megah dan perkasa. Chen Hang memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka jarang berlama-lama di depan kuil-kuil ini, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Gereja Dewa Bayangan menjual air suci dan jimat ilahi yang ditempa melalui pengorbanan bayangan, sangat bagus untuk pelacakan atau pembunuhan. Charlie berbicara dengan suara rendah saat mereka melewati daerah ini, menjelaskan kepada Chen Hang, konon, Gereja Dewa Bayangan bertindak bersama dan mengumpulkan kekuatan seluruh gereja untuk menaklukkan sebuah dunia berukuran sedang beberapa waktu lalu, menduduki semua sumber dayanya. Sejumlah produk khusus dari dunia itu juga dijual di sini sekarang, bermanfaat untuk memperkuat tubuh dan kekuatan mental. Charlie menatap ke depan ke arah kuil Dewa Bayangan dan tak kuasa menahan rasa iri ketika membicarakan apa yang telah dilakukan pihak lain di masa lalu. Menaklukkan seluruh dunia dan menjadikannya markas besar mereka adalah sesuatu yang pasti diinginkan oleh setiap pemilik merek. Namun, sayangnya, di antara banyak pemilik merek, hanya sedikit yang benar-benar mampu melakukannya. Mendapatkan beberapa poin simulasi dan naik peringkat di dunia itu tidak sulit, tetapi sangat sulit untuk menduduki seluruh dunia dan menguasai segalanya. Alasannya adalah karena dunia yang berbeda memiliki mekanisme yang berbeda. Jika seseorang memilih untuk memasuki dunia lain dengan tubuh utamanya, dunia tersebut akan menolaknya kapan saja. Lebih jauh lagi, jika ia melampaui batas, ia tidak akan bisa masuk, dan jika ia berada di bawah batas, dunia tersebut akan siaga, yang secara langsung menyebabkan dunia tersebut menjadi penuh kekerasan.
Pada saat itu, dia akan menjadi musuh dunia, dan segala macam hal yang menggelikan dan tidak masuk akal akan terjadi padanya, termasuk melahirkan orang-orang pilihan yang secara khusus menargetkannya, mengalahkannya seperti seorang pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Namun, bagaimana jika dia memilih simulasi normal? Itu berarti dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Tidak masalah jika dia memiliki cukup poin simulasi. Dia bahkan bisa langsung memilih kandidat yang bagus dengan bakat luar biasa dan latar belakang yang menonjol. Namun, semuanya akan menjadi acak jika dia tidak memiliki cukup poin simulasi. Semuanya bergantung pada takdir. Akan dianggap baik jika dia bisa bertahan hidup tanpa cedera dan mendapatkan sesuatu, apalagi menaklukkan seluruh dunia. Sama seperti gereja bayangan, menduduki langsung sebuah dunia tingkat menengah tentu saja merupakan hal yang sangat sulit dan diinginkan. Sekarang kalau kupikir-pikir, alasan aku berakhir seperti itu di simulasi pertamaku dulu mungkin terkait dengan penargetan dunia. Charlie menghela napas dalam hati saat pikiran itu terlintas di benaknya. Semuanya berjalan lancar ketika dia melakukan simulasi pertamanya saat itu, dan dia telah mencapai puncak dunia tersebut. Namun, pada akhirnya dia mengalami kecelakaan. Dia telah dikalahkan oleh makhluk luar biasa setempat di dunia itu dan tidak punya pilihan selain kembali ke dunia para dewa. Setelah dipikir-pikir, itu mungkin merupakan serangan balik dari kesadaran dunia. Ia menghela napas dalam hati, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Lalu dia menatap Chen Heng di sampingnya dan berkata, izinkan saya memberi Anda saran. Jika Anda ingin masuk dan membeli barang di kuil-kuil ini, barang-barang biasa masih boleh, tetapi barang-barang yang berhubungan dengan dewa sebaiknya tidak digunakan. Oh. Mendengar perkataan Charlie, Chen Heng menjadi tertarik dan tak kuasa bertanya, mengapa? Tentu saja untuk menghindari risikonya, Charlie menghela napas dan berkata, ada banyak tanda dewa di ruang ini. Ada jaminan relatif apapun yang Anda beli, dan dapat dikirimkan kepada Anda bahkan jika itu adalah objek fisik. Sejauh ini, tidak banyak masalah. Namun, mungkin tidak demikian halnya untuk dewa tertentu. Tidak apa-apa jika itu hal biasa, tetapi untuk hal-hal yang melibatkan dewa dan terkait dengan kekuatan ilahi para dewa, akan ada tanda dewa di dalamnya. Jika gereja para dewa memiliki niat, mereka bisa saja mengikuti tanda ini dan menemukanmu secara langsung. Bukannya tidak ada yang meninggal karena hal semacam ini di masa lalu. Dia menghela napas seolah teringat sesuatu dari masa lalu. Jadi begitulah. Mendengar perkataan Charlie, Chen Heng termenung. Ini memang sebuah risiko. Di sisi lain, para dewa itu memiliki kesadaran yang sangat tajam akan kekuatan ilahi mereka. Hal-hal yang diciptakan oleh gereja para dewa, baik rune maupun hal-hal lainnya, mudah bagi orang-orang untuk meninggalkan rencana cadangan, dan orang-orang akan mengikuti petunjuk dan langsung menemukannya. Ini jelas merupakan risiko yang sangat besar. Dewa-dewa biasa itu biasanya tidak akan melakukan hal seperti itu. Charlie menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sebenarnya, hanya sedikit dari mereka yang tahu cara melakukannya, tetapi tidak diragukan lagi ada risikonya. Jika bisa dihindari, lebih baik dihindari. Katanya sambil menggelengkan kepala, lalu mengajak Chen Heng berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian, Chen Heng menjadi akrab dengan daerah ini. Namun, tentu saja, tempat ini memang tidak terlalu luas sejak awal. Karena disiapkan untuk para pemilik tanda, hanya ada sekitar 2 hingga 3.000 orang di sini. Di antara 2 hingga 3.000 orang itu, diperkirakan ada sekitar 4 hingga 500 pemilik tanda sejati, dan para pemilik tanda membawa sisanya. Lagi pula, tempat ini perlu dijaga. Mereka yang mendirikan toko di area ini tidak mungkin pergi ke dunia lain untuk simulasi dan malah menjaga tempat ini dalam waktu lama. Oleh karena itu, setiap pemilik tanda akan membawa pelayan mereka untuk membantu menjaga tempat ini. Setelah berkeliling daerah itu, Chen Heng memiliki pemahaman tertentu tentang tempat ini dan menyimpulkan bahwa kebijaksanaan masyarakat adalah sesuatu yang patut dinantikan. Di antara banyak pemilik tanda, selalu ada beberapa orang yang dapat menuai banyak hal dari dunia lain. Chen Heng telah melakukan pembelian yang bagus di sini. Beberapa bahan dan pengetahuan yang dijual oleh pemilik merek tersebut bahkan membuatnya tergoda untuk membelinya. Tindakannya juga membuat orang-orang di daerah ini memperhatikannya. Apakah kau tidak akan mempertimbangkan kembali? Sebuah batu permata emas besar diletakkan di depan sebuah toko, dengan cahaya hijau samar yang tampak sangat jelas. Melihat batu permata emas ini, Charlie tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan berbicara kepada Chen Heng. Meskipun energi kehidupan yang terkandung dalam permata ini tidak buruk, ada banyak pengganti di sini. Tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya. Charlie tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian, sambil menatap Chen Heng yang berdiri di tempat yang sama.
Meskipun dia sudah terbiasa melihat kejadian luar biasa sepanjang perjalanannya, dia tetap merasa takut dengan tindakan Chen Heng, karena Chen Heng akan langsung membeli apapun yang disukainya di sepanjang jalan. Chen Heng sudah membeli banyak sekali barang. Tentu saja, membeli barang bukanlah hal yang sulit. Sebagai penyihir hebat dan sekarang penyihir peringkat kelima, Charlie juga seorang kaya baru di dunia luar. Dia biasanya menghabiskan banyak uang tanpa ragu-ragu ketika membeli barang. Namun, situasinya di sini berbeda. Menghabiskan banyak uang di dunia luar hanyalah uang dalam pengertian biasa. Mereka yang bisa memasuki ruang ini tidak kekurangan uang. Namun, menghabiskan banyak uang di tempat ini akan menghabiskan poin simulasi yang berharga. Charlie sudah memperhatikan sekelilingnya. Saat Chen Heng berjalan, tatapan banyak orang di sekitarnya berubah, menatap wajah Chen Heng yang tanpa penyamaran dan tertarik oleh gaya kaya barunya yang sangat mencolok. Mereka menatap Chen Heng dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan mata mereka tertuju padanya seolah ingin mengingatnya dalam hati. Mereka tidak bisa menahan diri, karena dia terlalu kaya. Chen Heng dengan mudah menarik perhatian orang, membuat mereka tidak mungkin mengalihkan pandangan darinya. Bahkan Charlie sendiri pun demikian, belum lagi yang lainnya. Charlie agak senang karena dialah yang pertama bertemu Chen Heng. Jika tidak, dengan status Chen Heng, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati dan berbicara dengannya dalam keadaan normal. Kurasa tidak apa-apa. Mendengar perkataan Charlie, Chen Heng tersenyum dan berkata pelan, meskipun ada banyak hal yang dapat memulihkan energi kehidupan, sangat sedikit hal berkualitas tinggi seperti batu permata kehidupan ini yang pernah ada. Terlebih lagi, batu permata kehidupan seperti ini hanya dijual seharga 1000 poin simulasi. Kurasa harganya cukup terjangkau. Dia tersenyum seolah-olah telah mendapatkan barang murah. Cukup terjangkau. Mendengar ucapan Chen Heng, Charlie tak kuasa menahan senyumnya. Bahkan mereka yang diam-diam mengamati di sekitarnya pun tak tahu harus berkata apa. Permata kehidupan di hadapannya memang sangat berharga. Itu adalah kristal yang dipadatkan oleh makhluk ajaib yang kekuatannya setara dengan makhluk mitos, yang mengandung seluruh kekuatan hidupnya. Terlebih lagi, konon kristal itu berasal dari dunia simulasi. Benda-benda seperti itu tentu saja sangat berharga. Cukup untuk menjadi koleksi bagi dewa yang agung dan perkasa. Tetapi membelinya dengan 1000 poin simulasi adalah pemborosan yang cukup besar. Kenapa dia tidak menggunakan 1000 poin simulasi itu dengan bijak? Kenapa begitu boros? Orang-orang di sekitar merasa sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya pendeta yang menjual permata kehidupan ini yang tersenyum cerah, tampak ramah sebisa mungkin. Sikapnya juga menjadi lebih hormat, terus membungkuk kepada Chen Heng. Ia tidak bisa menahan diri. Pelanggan ini adalah seorang dewa. Gereja para dewa bukanlah tempat yang tidak duniawi. Hanya saja kekayaan biasa bukanlah apa-apa bagi mereka. Setelah membeli permata kehidupan, Chen Heng cukup puas meskipun mendapat tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Secara keseluruhan, dia telah menghabiskan lebih dari 3000 poin simulasi dalam perjalanan ini. Jumlah yang sangat besar itu cukup untuk membuat hati seseorang terasa sakit. Jumlah poin simulasi ini setara dengan jumlah yang telah dikumpulkan banyak orang sejak mereka mendapatkan nilai tersebut. Namun, di sisi lain, Chen Heng menghabiskan poin-poin itu saat dia keluar. Namun, Chen Heng tidak punya alasan untuk merasa menyesal. Lagi pula, uang memang untuk dibelanjakan. Saat ini, masih ada lebih dari 100.000 poin simulasi di simulatornya. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak berani membayangkan jumlah poin simulasi yang begitu besar, apalagi memilikinya. Inilah juga alasan mengapa Chen Heng rela menghabiskan poin-poin tersebut. Lagi pula, jumlah poin simulasi yang dimilikinya sudah melampaui imajinasi orang biasa. Batu permata ini bagus, bisa digunakan untuk membuat ramuan nanti. Chen Heng termenung sambil berjalan di jalan. Telur raksasa itu masih tergeletak di laboratoriumnya. Telur itu menyerap sejumlah besar energi kehidupan setiap saat, sedemikian rupa sehingga Chen Heng tidak tahan lagi. Untungnya, tempat ini memberi Chen Heng pemulihan yang baik. Jika tidak, dia mungkin masih harus mengkhawatirkan hal-hal ini sekarang. Chen Heng menuai banyak hal dari perjalanan ini. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya sedikit menyesal adalah bahwa para pemilik tanda tersebut saat itu belum cukup kuat. Waktu mereka memegang tanda tersebut terlalu singkat. Kemungkinan lain adalah mereka tidak memiliki daya beli yang cukup. Oleh karena itu, tidak banyak barang yang berguna bagi Chen Heng saat ini, karena sebagian besar barang yang mungkin berguna baginya tidak dipajang. Lagi pula, dilihat dari situasi saat ini, meskipun orang-orang ini memajang barang-barang tersebut, tidak banyak orang yang mampu membelinya. Chen Heng merasa sedikit menyesal memikirkan hal ini. Kemudian, dia menatap Charlie dan tersenyum, siap untuk pergi. Lalu, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Oh! Chen Heng terkejut,
menatap orang di belakangnya. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, ada apa? Orang yang menghentikannya adalah seorang wanita yang mengenakan jubah panjang. Ia mengenakan jubah panjang dan topeng di wajahnya. Tidak seorang pun dapat melihat penampilan aslinya, tetapi hanya dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita. Berdiri di samping Chen Heng, ekspresi Charlie sedikit berubah saat ia menatap wanita yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Charlie menatap Chen Heng seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak berani mengatakannya secara langsung. Sikap Charlie langsung membuat Chen Heng menyadari bahwa identitas wanita itu tidak biasa. Karena itu, dia dengan hati-hati mengamatinya. Lapisan-lapisan bayangan yang kabur tersingkap. Adegan sebenarnya mulai muncul di depan mata Chen Heng. Kemudian, semuanya berubah. Di mata Chen Heng, wanita itu tampak berubah menjadi bola cahaya. Ada pancaran terang di dalamnya dan gelombang energi hukum yang saling berjalin, mengembun bersama membentuk eksistensi yang tak dikenal. Aura kekuatan ilahi yang luas dan dahsyat menyebar samar-samar dan ditangkap oleh indera tajam Chen Heng. Tiba-tiba, dia tampak termenung. Ini adalah sosok yang berhubungan dengan dewa. Mungkin itu adalah inkarnasi dewa, atau mungkin itu adalah pengganti dewa. Namun, apapun itu, sosok ini berhubungan dengan dewa. Aku punya beberapa barang yang kurasa mungkin kau butuhkan. Wanita yang diselimuti kabut itu menatap Chen Heng dan berkata. Saat mengenakan masker, Chen Heng tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi hanya bisa mendengar suaranya yang lembut dan unik. Aku memang butuh sesuatu yang unik. Chen Heng berpikir sejenak dan berkata, aku hanya tidak tahu apa yang kau punya di sini. Kurasa aku tidak akan mengecewakanmu. Suara wanita itu terdengar, aku telah mengamatimu. Kau telah berkeliaran di pinggiran untuk waktu yang lama. Apakah kau mencoba menemukan sesuatu yang kau inginkan di sini? Tetapi, sayangnya, meskipun ada banyak hal baik di sini, tidak mudah untuk menampilkan hal-hal yang benar-benar berharga. Begitukah? Chen Heng tersenyum dan berkata, kau tampak percaya diri. Mana barang-barangmu? Bisakah kau tunjukkan padaku apa saja barang-barang bagus itu? Kau akan melihat mereka. Wanita itu mengangguk dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Chen Heng pergi bersamanya. Chen Heng berjalan maju dan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Namun, Charlie sedikit ragu. Dia menatap punggung Chen Heng dan tidak tahu apakah dia harus mengikutinya. Dia cerdas, jadi dia secara alami tahu bahwa wanita itu bermaksud sengaja membawa Chen Heng pergi untuk menghindari orang lain. Meskipun penasaran, dia tetap bijaksana dan tidak bergerak. Sebaliknya, dia siap untuk tetap di tempatnya dan pergi. Tanpa diduga, suara Chen Heng terdengar dari depan, Tuan Charlie, kemarilah juga. Chen Heng menatap Charlie di belakangnya sambil tersenyum, terima kasih telah memimpin jalan hari ini. Saya belum sempat menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Bisakah Anda mengikuti saya sebentar agar saya bisa memberikan informasi kontak saya nanti? Senyumnya sangat ramah, dan tindakannya sopan, tanpa disadari memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Charlie tak lagi ragu dan segera mengikuti, mendengar kata-kata Chen Heng. Ia masih tak ingin melepaskan orang di depannya. Karena ia sudah memberinya tangga, ia tentu saja harus meraihnya. Wanita itu melirik Charlie dengan acuh tak acuh. Mungkin identitas dan kekuatan Charlie terlalu tidak mencolok, sehingga tidak menarik perhatiannya. Ketiganya berjalan maju. Kabut menyelimuti mereka bertiga, mengubah mereka menjadi kehampaan. Baiklah. Sambil berjalan maju, Chen Heng sampai di area lain. Dia melihat sekeliling dan tersenyum, seharusnya tidak ada siapapun di sini yang memata-matai kita. Tidak. Di depan, wanita itu berhenti sejenak, tampak ragu-ragu, masih ada risikonya. Bagaimana dengan ini? Senyum di wajah Chen Heng tidak berubah. Sebaliknya, dia hanya melambaikan tangannya. Cahaya ungu muncul di tangannya lalu menyebar, membentuk area terisolasi yang jelas di sekitarnya. Dari luar, orang hanya bisa melihat area yang kabur. Kabut ungu tipis muncul di hadapan mereka, menyelimuti mereka seolah-olah telah berubah menjadi semacam sihir agar mereka tidak terlihat. Jika seseorang dari dunia luar melihat ke arah mereka, yang akan mereka lihat hanyalah kabut samar. Ini. Ekspresi Charlie berubah drastis melihat pemandangan ini. Begitu pula dengan wanita itu, yang tampak sedikit terkejut. Sangat kaya, Charlie tak kuasa menahan desahannya saat menatap Chen Heng, yang tersenyum tipis dan tampak seolah tak melakukan apapun. Pemandangan di hadapannya bukanlah pemandangan biasa. Sekilas tampak seperti metode pertahanan, tetapi sebenarnya itu adalah semacam metode perlindungan yang hanya bisa digunakan dengan memanfaatkan tanda tersebut. Dalam jangkauan target, siapapun itu, bahkan jika itu adalah dewa dari tempat yang tinggi, mereka tidak dapat melacak lokasinya, apalagi melihat apa yang sedang dilakukannya. Tentu saja, tingkat perlindungan seperti itu membutuhkan uang.
Orang biasa tidak akan mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Setidaknya, Charlie sendiri tidak mau mengeluarkannya. Namun, Chen Heng langsung menggunakannya tanpa ragu-ragu. Biayanya setidaknya 300 poin simulasi kali ini. Hati Charlie terasa sakit, tidak tahu harus berkata apa. Seperti yang diperkirakan, ini adalah dunia kaum kaya baru. Jika memang begitu, itu sudah cukup. Melihat situasi tersebut, wanita itu mengangguk dan tampak cukup puas dengan tindakan Chen Heng. Kalau begitu, mari kita bicara. Chen Heng tersenyum dan melambaikan tangannya lagi. Beberapa meja dan kursi muncul di hadapan mereka. Pemandangan ini sekali lagi membuat mata mereka berdua membelalak. Sungguh pria yang luar biasa. Meskipun ruang ini ilusi, berada di antara nyata dan ilusi, pada akhirnya, ini adalah ruang yang dibangun oleh beberapa dewa yang bekerja sama dengan artefak ilahi sebagai fondasinya. Ruang ini sangat kokoh. Orang biasa tidak dapat melakukan apapun atau mengubah apapun di ruang ini. Hanya makhluk agung dengan kekuatan ilahi yang dapat melakukannya. Mata Charlie menyipit memikirkan hal ini, dan tangan serta kakinya gemetar tanpa sadar. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu mengangguk pada Chen Heng seolah setuju dengannya. Jadi, kalian berdua sama seperti dia. Dia merasa lega seolah-olah telah menemukan jawabannya. Jenis yang sama. Charlie langsung menyadari ucapan wanita itu dan mengerutkan bibirnya. Dari penampilannya, mereka berdua bukanlah orang biasa. Waktu untuk perisai tanda itu terbatas, jadi saya langsung saja ke intinya. Wanita itu tampak tenang, lalu dia mengeluarkan sebuah barang. Cahaya keemasan samar muncul di hadapannya dan langsung menarik perhatian Chen Heng dan Charlie. Jika diperhatikan dengan saksama, terlihat bahwa itu adalah jimat emas dengan tanda yang unik. Itu terbentuk dari deretan rune yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Namun, jika seseorang melihat dengan saksama, ia dapat melihat secercah kekuatan ilahi yang memancar darinya, membuat mereka merasa sangat ketakutan. Ini adalah... Hati Chen Heng bergetar saat ia melihat jimat emas itu dan berkata, sebuah artefak setengah dewa yang rusak. Benar. Wanita itu mengangguk, lalu berkata, ini adalah artefak setengah dewa yang pernah menerima berkah dewa. Dahulu artefak ini memiliki kekuatan pertahanan yang dahsyat. Sayangnya, artefak ini sudah terlalu lama tidak aktif, dan kekuatan di dalamnya sudah sangat berkurang. Namun, artefak ini mungkin dapat pulih jika diberi nutrisi oleh kekuatan ilahi yang cukup kuat. Dia menatap Chen Heng di hadapannya dan berkata dengan penuh makna. Apakah kekuatan ilahinya cukup kuat? Chen Heng berpikir sejenak lalu berkata, berapa harga yang Anda inginkan? Bagaimana kalau 6.000 poin simulasi? Suara wanita itu terdengar. 6.000. Chen Heng berpikir sejenak, lalu berkata, jika itu artefak dewa sejati, maka itu sempurna. Tapi sayangnya, jimat ini rusak. Bagaimana kalau 5.000? Setuju. Wanita itu berpikir sejenak lalu mengangguk. 5.000 poin simulasi adalah harga yang wajar, meskipun sedikit lebih rendah. Namun, di sisi lain, dia tidak punya banyak pilihan. Lagi pula, pada tahap ini, tidak banyak orang yang mampu membeli artefak setengah dewa miliknya. Mereka yang mampu membelinya adalah para dewa yang tidak akan tertarik pada artefak setengah dewa miliknya. Jika Chen Heng tidak mengambilnya, dia mungkin tidak akan dapat menemukan orang lain untuk menjualnya. Bagaimana dengan ini? Dia mengeluarkan benda lain setelah menukar jimat itu. Itu adalah permata terang dengan kekuatan hukum yang beredar, tampak sangat cerah dan menarik perhatian. Ini adalah... Hati Chen Heng bergetar saat ia merasakan aura keilahian dari permata itu. Ini adalah kristal ilahi, kristalisasi dari sebagian pecahan keilahian dalam tubuh dewa yang jatuh yang kudapatkan secara tidak sengaja. Bagaimana menurutmu? Wanita itu tersenyum dan berkata, benda ini akan sangat berguna bagi kita berdua. Makhluk di bawah alam para dewa tidak dapat menyerap keilahian. Mereka hanya dapat menggunakan sifat dan kekuatannya tetapi tidak dapat menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Namun, situasinya berbeda setelah mencapai alam para dewa. Para dewa dapat menyerap kekuatan ilahi lain dan pesan hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, seperti pecahan kekuatan ilahi di tangan wanita itu, benda itu berharga bahkan bagi para dewa. Berapa harganya? Tanya Chen Heng tanpa berkata apa-apa lagi. 3.000. Setuju. Keduanya mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Setelah memastikan bahwa poin simulasi telah diterima, wanita itu melemparkan batu permata ke tangan Chen Heng dan berkata, saya akan sering datang ke sini. Jika Anda ingin membeli sesuatu di masa mendatang, saya akan terus mencarikannya untuk Anda. Apa yang akan kau lakukan dengan begitu banyak poin simulasi? Chen Heng mengambil kristal ilahi dan bertanya dengan penasaran. Tentu saja, aku akan mencari dunia dengan waktu yang cukup.
Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, meskipun lingkungan dunia para dewa sedang pulih, prosesnya masih terlalu lambat. Waktu pemulihanku sudah tertinggal. Jika aku tidak memikirkan cara untuk mengejar ketertinggalan dalam situasi ini, akan sangat berbahaya nanti. Jadi aku akan mencari dunia dengan lingkungan yang baik dan waktu yang cukup untuk memulihkan kekuatan sebelum kembali. Itu pilihan yang bagus. Chen Heng mengangguk dan setuju dengan wanita itu sebelum pergi. Sebelum wanita itu pergi, keduanya bertukar informasi kontak dan sepakat untuk bertemu lagi lain waktu. Charlie tetap diam selama proses ini karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dilihat dari situasinya, kedua orang sebelumnya sebagian besar adalah dewa atau setidaknya makhluk di alam para demigod. Charlie hanyalah orang kecil di hadapan orang-orang besar seperti itu. Karena itu, lebih baik baginya untuk tetap tidak terlihat. Baiklah. Chen Heng menatap Charlie dan tersenyum, sudah waktunya aku pergi. Kuharap kita bisa bertemu lagi di sini lain kali. Suatu kehormatan bagi saya, kata Charlie cepat. Chen Heng tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya dan menghilang. Dalam pandangan Chen Heng, ruang di depannya perlahan menghilang, lalu akhirnya lenyap sepenuhnya. Chen Heng kembali ke tempat asalnya, laboratorium. Ia berdiri dengan tenang dan melihat ke samping. Kini terdapat tumpukan barang yang besar di sekitarnya, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Semua barang itu adalah barang-barang yang ia beli di tempat sebelumnya. Tentu saja, meskipun ada banyak hal, yang paling menarik perhatian adalah kristal ilahi dan jimat yang dia beli dari wanita itu. Jimat itu adalah artefak setengah dewa, tetapi cahayanya tidak terlalu terang. Selain itu, jimat itu sudah lama tidak bersuara, sehingga kondisinya sangat rusak. Setelah mengemasi barang-barang itu, Chen Heng melihat keluar. Panen kali ini sungguh di luar dugaan. Jika perkembangan Mark Space masih sesuai harapan Chen Heng, maka perkembangan para pemilik merek pasti akan mengejutkannya. Titik-titik simulasi tersebut memiliki berbagai kegunaan, dan bukan hanya untuk simulasi. Chen Heng sudah lama mengetahui hal ini dan telah mengembangkan beberapa cara berbeda untuk menggunakannya. Namun, para pemilik merek telah mengembangkan penggunaan poin simulasi dengan lebih teliti. Hal ini karena mereka memiliki lebih banyak orang, dan banyak di antara mereka lebih kuat daripada Chen Heng saat ini, sehingga penggunaan dan pengembangan poin simulasi akan jauh lebih lancar. Salah satu dewa secara tidak sengaja mengembangkan metode perisai menggunakan titik simulasi. Mungkin akan ada lebih banyak kejutan jika ini berlanjut. Chen Heng menantikannya. Dia melihat jumlah poin simulasi. Meskipun jumlah poin simulasi di tubuhnya sedikit berkurang setelah pembelian besar, jumlahnya masih tetap sangat besar, yaitu lebih dari 200.000 poin. Jumlah sebesar itu benar-benar angka yang luar biasa bagi orang biasa. Pembelian itu mungkin tampak menakutkan, tetapi sebenarnya, itu bukan apa-apa. Chen Heng tersenyum saat pikiran itu terlintas di benaknya. Chen Heng memandang ke kejauhan. Saat ini, dia sedang bertransformasi menjadi seorang demigod. Kekuatan sejatinya telah melampaui mitos peringkat ke-9. Karena itu, indera spiritual sejatinya sangat tajam. Baru saja, dia merasakan niat jahat yang mengintai di sekitarnya, menyelimuti sekelilingnya. Perasaan itu hanya berlangsung sesaat dan cepat menghilang. Namun, karena Chen Heng dapat merasakannya, kemungkinan besar itu bukanlah ilusi. Apakah sesuatu akan terjadi? Chen Heng menatap ke kejauhan saat pikiran itu terlintas di benaknya.